Halo, selamat pagi Mama, Papa yang sudah hadir pagi ini di acara webinar sekitar buku Optimalkan Tumbuh Kembang Si Kecil lewat Story Time. Ini acara ini pastinya akan bermanfaat banget karena akan membahas kenapa story time itu diperlukan, bagaimana story time bisa mengoptimalkan tumbuh kembang si kecil. Dan yang narasumber kita hari ini akan membahas topik-topik itu, wah udah pakarnya banget deh. Ada Miss Dian Rose dari Terapi Wicara Fiji Klinik. Halo Miss Dian. Halo semuanya. Ini Fiji Klinik. Baik Miss. Moga-moga Momendet di sini juga baik-baik semua ya. Miss Dian ini adalah terapis wicara Fiji Klinik, sebuah klinik tumbuh kembang anak yang berlokasi di Pluit, Jakarta dan akan membuka cabang di Medan ya Miss ya? Iya, tahun depan mau buka cabang di Medan. Iya, nah selain itu pada masa pandemi ini Fiji Klinik membuka konsultasi online juga ya Miss ya? Termasuk bahkan lewat WhatsApp ya kalau nggak salah ya, WhatsApp group. Iya, kita diskusi, kan kita melihat ya begitu banyak sekali kendala-kendala dari tumbuh kembang yang tidak orang tua itu bingung mau konsultasi kemana, jadi kita buka layanan konsultasi gratis. Mantap banget ini Fiji Klinik. Iya. Nah, setelah sesi Miss Dian nanti kita akan membahas apa saja yang bisa dilakukan saat story time sesuai dengan usia anak. Ini karena dari kemarin pertanyaannya banyak yang berkaitan tentang itu ya. Nah, sesi ini akan dibawakan oleh Miss Citra Astriana. Ini kita pagi ini sepakat untuk saling memanggil Miss. Tapi saya sendiri sebetulnya tidak terbiasa, jadi mohon maaf kalau nanti ada salah-salah sedikit ketidakkonsistenan. Nah, ini dia Miss Citra. Halo Miss Citra. Halo Miss Dika. Biasanya soalnya dulu kita mulai dengan Kak loh, ingat nggak? Dulu pertama iya, benar. Terus Mam, sekarang jadi Miss. Iya. Ya, baiklah. Nah, Miss Citra ini penulis seri Balita Cerdas. Coba mungkin teman dari KPG bisa bantu share screen kayak buat para peserta di sini. Ini dia buku-bukunya Miss Citra. Seri Balita Cerdas ini ada 6 buku dan hari ini akan memperkenalkan 3 buku seri Balita Cerdas yang terbaru. Yeay! Mana nih belum ganti. Nah, ini dia. Ada Baba Menghargai Perbedaan, Lili Lancar Bercerita, dan Baba Jago Bermusik. Seperti 6 buku lainnya, 3 buku baru Balita ini bercerita tentang 9 jenis kecerdasan anak. Sudah lengkap 9 buku ya Miss Citra ya? Benar, dengan hari ini lengkap 9 ya. Yeay, akhirnya. Dan udah waktunya kayak 1 tahun ini ya. Iya benar, 1 tahun ya kita bikin 9 buku. 9 buku, 9 kecerdasan. Nah, Baba Menghargai Perbedaan itu tentang kecerdasan eksistensial, Lili Lancar Bercerita tentang kecerdasan bahasa, sedangkan Baba Jago Bermusik bercerita tentang kecerdasan musikal. Ini ada contoh-contoh isi bukunya juga. Nah, sekarang kita langsung aja mulai sesi pertama. Mungkin bisa ditutup dulu share screen-nya. Kita pakai share screen-nya Miss Dian ya, Miss Dian? Boleh bantu share? Iya, nanti kami bantu share screen. Silahkan Miss Dian. Oke. Halo semuanya, tentu saja semuanya itu sudah tidak sabar ya untuk kita bahas mengenai tumbuh kembang. Dan boleh bantu buka slide-nya saya? Oke. Nah, tumbuh kembang ini biasanya kami mengambil dasar dari Pyramid of Learning, di mana semua orang tua itu ingin sekali anak itu mencapai academic learning yang baik, daily living activities yang baik, dan juga behavior. Ini biasanya dicapai pada anak-anak umur 6 tahun sebagai persiapan anak masuk SD. Seperti itu. Nah, namun ketika kita mempunyai anak sudah mencapai anak usia SD, tapi kok banyak sekali sih kendala-kendala yang dihadapi. Misalnya kayak susah sekali belajar, kemudian susah sekali untuk mandiri, kemudian kayaknya kok ada laporan aja sih anaknya sepertinya tidak mau belajar atau malas dan lainnya seperti itu. Sehingga apa yang perlu kita lakukan, kita perlu memeriksa atau mengecek bagian bawahnya. Yaitu misalnya kita cek dulu apa yang terjadi pada area kuning, yaitu
di perceptual motor development. Kemudian kalau misalnya di bagian kuning ini, yaitu di usia 3-6 tahun, tidak tercapai dengan baik, maka kita cek lagi apa sih yang terjadi di usia 1-3 tahun di warna hijau ini. Apakah ada tumbuh kembang atau bagian-bagian dari parameter ini yang belum tumbuh dengan optimal. Kalau misalnya di bagian hijau ini kita juga menemui kendala, kita cek lagi apakah yang berwarna biru ini sensori sistem sudah berkembang dengan baik. Seperti itu. Jadi kita jelasin satu persatu ya, karena orang tua pasti bingung ya, apa itu visual spatial perception, attention sensor function, apa itu oculomotor control gitu ya. Jadi kita jelasin satu persatu. Auditory language skill gitu ya, untuk mencapai satu akademik yang baik sebelumnya. Untuk mencapai satu akademik yang baik, tentu saja kita perlu mempunyai pemahaman bahasa yang baik. Contohnya ya, kita punya case ada satu anak kelas 2 SD, di mana anak kelas 2 SD ini sangat bright, semua orang suka sekali dengan dia, sangat cheerful, semua orang lihat dia itu seseorang yang berprestasi, karena secara sekolah dan lain tidak mengalami kendala seperti itu. Namun ketika orang tuanya WFH dan mulai membantu mengajar kita, anaknya mempunyai pertanyaan seperti ini, "Mah, 200 gram gula itu apa ya?" Ternyata dia tidak punya pemahaman baca. Seperti itu. Oke. Suara saya terdengar naik turun. Apakah sekarang sudah lebih jelas? Jadi ternyata anak tersebut itu tidak punya pemahaman tentang 200 gram gula. Jadi bisa baca 200 gram gula, kemudian dia nanya kepada orang tuanya 200 gram gula itu apa gitu ya. Ternyata selama ini pemahaman yang dimiliki olehnya ini tidak sesuai usia. Jadi kalau kita nanya dia, kamu sudah makan belum, kamu ini belum, dan lain-lain, bisa, tapi tidak sesuai dengan usia pemahaman auditory skill-nya. Jadi dia tidak tahu namanya berat, dia tidak tahu bahwa gula itu kalau ditimbang ada yang pertama 200 gram gula, ini berat, ini ringan, dan lain-lain, dia tidak paham. Sehingga orang tuanya perlu mengulang kembali pemahaman secara lisan dulu. Jadi boleh ke pasar, berbelanja gula, timbal, ini 200 gram, ini, dan lain-lain, baru bisa asosiasi ke tulisan. Seperti itu. Makanya di sini 3-6 tahun, dan nanti kita akan pelajari kapan sih anak harus mulai paham secara tulisan. Seperti itu. Jadi nanti di bawah di usia ini itu adalah saatnya melatih pemahaman bacaan seperti itu. Visual spatial perception, di mana visual spasial itu ruangan persepsi. Jadi ini merupakan bagaimana anak bisa mengerti visual spasialnya. Contohnya, apakah anak mampu membayangkan ruang 3 dimensi. Jadi ketika kita ngomong kubus, dia mengerti ruang 3 dimensinya. Kemudian ketika ia melihat peta, apakah ia bisa mengerti bahwa ini harus belok kanan, ini harus belok kiri, ini bagian kanan, ini bagian kiri. B dan D ini merupakan visual spasial kanan dan kiri. Seperti itu. Dan W ini atas bawah, seperti itu. Belum lagi apakah dia ketika berjalan dia nabrak-nabrak. Kalau dia berjalan nabrak-nabrak, berarti kalau nanti dia menggambar, misalnya di tulisan ada di worksheet-nya itu ada gambar peta maze, maka biasanya juga akan nabrak-nabrak karena visual spasialnya dia tidak dapat gitu secara ruangannya. Kemudian attention sensor function, seperti kita ketahui bahwa atensi fokus itu sangat penting sekali untuk akademik ini. Tapi kenapa sih ada anak yang tidak bisa mencapai attention sensor function? Salah satu penyebab utamanya itu adalah postural security. Kemampuan anak mempertahankan postural dalam jangka waktu lama. Postur tubuhnya tidak boleh bentuk. Postur tubuhnya itu harus tegap, harus bagus. Kemudian kalau misalnya anak tidak mampu mempertahankan postur security dalam jangka waktu lama, maka ia akan melepang dagu dan tidur-tiduran. Atau ia akan berjalan-jalan untuk mengkompensasi rasa pegal dari postur tubuhnya. Hand-eye coordination. Mata dan tangan itu selalu bergerak ke arah yang sama. Mata kemana, tangan kemana. Seperti itu. Contohnya ketika kita menulis, kita mulai dari kiri ke arah kanan. Sehingga hand-eye coordination pun sama pentingnya. Ketika kita menunjuk kita untuk membaca, mata juga harus tutup dimanapun kita pergi. Seperti itu. Oculomotor control, gerak bola mata. Jadi ketika kita membaca, kita pertama akan membaca dengan menunjuk. Seperti itu. Lama-lama tunjuk ini akan hilang
dan kemudian dilatih dengan ukuran motor kontrol. Jadi anak harus membaca dengan kemampuan motorik saja. Karena ketika satu SD kecepatan baca anak itu yang rata-rata, yang wajar, yang normal 60 kata per menit. Seperti itu. Nanti Miss Citra juga tambahkan tips bagaimana menggunakan buku storytelling untuk melatih kemampuan membaca anak dengan cepat. Jadi ukuran motorik kontrol ini harus dilatih dari kecil. Seperti itu. Postural adjustment, bagaimana anak bisa memposisikan tubuhnya dengan baik. Oke, kita cek lagi di bagian sensori motor development. Di bagian hijau ini ada garis kemampuan anak mengerti skema tubuh. Ia mengerti fungsi tubuhnya dengan baik. Ia mengerti seluruh tubuhnya dengan baik. Misalnya ia lihat kolong, ia bisa menunduk dan tidak terantuk. Seperti itu. Atau misalnya ia ingin mengambil kelas, kemudian apakah saya masih kurang jelas? Oke, jadi di body skin ini misalnya, oke, saya ganti dulu ya. Oke, kalau seperti ini apakah lebih jelas? Oke, sepertinya sudah ya. Jadi ketika misalnya minum, ya harus mengambil gelasnya dan minum dengan baik supaya tidak terantuk ke sini, tidak terantuk ke sini. Dalam hal ini kan dia harus mengetahui skema tubuhnya dengan baik. Refleks maturity, kematangan refleks tubuh. Misalnya, ketika anak masih punya refleks rutin dan juga sakit, yaitu refleks menyusui, maka anak akan sulit makan, biasanya cenderung gemuk karena refleks ini belum digantikan oleh kemampuan tubuhnya yang baik. Ini adalah kemampuan refleks pada anak. Ability to screen code, kemampuan screen, mengetahui mana input sensori mana yang penting dan mana tidak penting dalam tubuhnya. Seperti itu, misalnya ketika dia mengajarkan sesuatu dan dia panggil, dia harus langsung menoleh dan bertanya, ada apa Ma? Seperti itu. Postural security, kemampuan mempertahankan postur tubuh dalam jangka waktu lama dan baik. Awareness of the side of body, kematangan dua sisi tubuh, di mana ia sudah harus mempunyai tangan bantu dan tangan dominan. Jadi ketika memimpin dia pegang kertas dan dia memimpin, seperti itu. Motor planning yaitu ide, perencanaan dan eksekusi. Bagaimana ia mempunyai ide, kemudian dia merencanakan dan juga eksekusi. Nah, ini banyak bisa kita ajarkan di storytelling. Kita mengajarkan problem solving di storytelling. Seperti contohnya kayak Lily bermata jeli, bagaimana dia bisa mencari gitu ya problem solvingnya menggunakan sensori-sensori tubuhnya. Nah, kenapa sih sensori ini penting sekali? Karena kita sebagai orang awam kadang-kadang kita terlalu mengabaikan sensori-sensori lainnya. Kita hanya fokus pada visual dan juga auditorinya kita. Seperti itu, kita lupa bahwa ada begitu banyak sensori sistem merupakan pintu pertama informasi ke tubuh. Jadi misalnya ketika kita cium, ada ayam goreng nih gitu ya, tanpa perlu kita lihat ke dapur, kita sudah tahu mama sedang masak ayam goreng. Seperti itu. Nah, jadi di dalam sensori sistem ini harus dalam batas ambang kewajaran yang baik yang kita sebut dengan tipikal. Kenapa? Kalau misalnya terjadi hypersensitivitas atau hyposensitivitas, jadi kok bahasa Inggris sama bahasa Indonesia ya digabung jadi satu, hipersensitivitas dan juga hiposensitivitas. Jadi di mana misalnya nih olfaktorinya terlalu sensitif gitu ya, secara penciuman terlalu sensitif, maka dia kayak gak suka nih gitu, belum apa-apa, gak suka, masuk ke ruangan langsung keluar lagi gak suka, atau menyukai seseorang dari baunya, seperti itu. Aduh, saya jaga jarak gitu. Nah, ini adalah tipe-tipe hipersensitivitas pada penciuman. Pada anak-anak biasanya anak-anak memilih-milih makanan berdasarkan baunya, seperti itu. Secara hiposensitivitas juga tidak baik. Misalnya ketika kita makan, kita butuh input sensori yang baik. Contohnya, jangan sampai anak kita makan makanan basi tanpa ia menyadari kalau itu basi. Seperti itu, karena kan basi punya ciri khas tertentu. Seperti itu. Atau misalnya di dalam rumah ada bau gas atau bau kebakaran dari listrik, anak harus mendeteksi ada sesuatu yang tidak baik dan kemudian itu sebagai alarm tubuhnya. Jadi sensori sistem ini harus baik dalam keadaan tipikal, lebih baik seperti itu. Kalaupun hyper dan hypo tidak dalam batas yang mengganggu dalam hidup. Secara visual pun sama. Jadi kalau anak-anak yang mengalami hiposensitivitas biasanya sangat ketakutan ekstrim pada cahaya gelap. Karena
tidak ada input cahaya yang masuk sehingga dia merasa kayak saya butuh cahaya, saya butuh warna, seperti itu. Kemudian biasanya anak-anak yang memiliki hipposensitivitas pada visual, mereka cenderung mencari input warna yang banyak dalam matanya, sehingga ia akan cenderung melihat sesuatu dengan bentuk yang sangat cepat sekali. Lihat aja, putar-putar aja, karena ia membutuhkan banyak dalam matanya dia, seperti itu. Sedangkan ketika kita melihat segala sesuatu dengan cepat, maka sebenarnya kita tidak melihat akun. Dan juga hipersensitivitas, biasanya cuma fix aja di satu tempat, gitu ya. Tidak lihat ke kiri, tidak lihat ke kanan untuk mencari sesuatu. Yang baik itu dia harus bisa mencari sesuatu dengan baik, seperti ini. Seperti itu. Jadi maka ketika disuruh mencari ini, dia bisa mencari, ketika dia bisa tracking apapun yang terjadi dengan baik, seperti itu. Auditori pun sangat seperti ya, karena bersenggah-senggah apa itu, apa itu, atau hiposensitivitas bahwa loh dipanggil-panggil kok nggak jawab sih, anaknya fasilitas pendengaran nggak ada masalah, bukan fasilitas pendengaran, bukan masalah di ambang batas pendengarannya, tapi bermasalah di sensitivitasnya. Dia nggak merasa bahwa pendengaran tersebut penting. Gustatori rasa seperti itu ya, terlalu sensitivitas jadi menolak makanan, terlalu tidak sensitif maka butuh rasa-rasa yang kuat. Jadi dan ini juga bahaya ya, kalau anak-anak terlalu menyukai manis, terlalu menyukai asin juga tidak baik untuk keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Taktil gitu ya, ketika terlalu sensitif maka ia menolak semua tekstur yang lengket ataupun tekstur-tekstur yang merasa ini merupakan ancaman. Maka ketika bermain art and craft, menempel-nempelkan sesuatu, itu kan juga suatu proses belajar gitu, itu ia sudah menolak informasi tersebut. Atau hipposensitivitas, cenderung ketika bermain pasir itu lama, gak mau lepas-lepas. Ketika kita sudah habis dari pantai, kita minta yuk udah pulang, dia akan nangis karena ia sangat menikmati kenyamanan dari hal tersebut karena hipposensitivitas. Vestibular, terlalu hyper, maka dia akan takut ketinggian, tipe anak yang tidak banyak bergerak. Kemudian kalau hipposensitivitas, maka ia akan cenderung manja-manja, berputar-putar, lompat-lompat untuk mencari input sensitivitas. Proprioceptif itu merupakan kontraksi sendi otot, di mana kalau terlalu hyper maka dia terlalu diam, terlalu hypo maka dia akan terus menerus mencari sensasi. Sehingga lihat ya, untuk mencapai namanya kematangan dari belajar itu prosesnya begitu banyak dan luar biasa sekali gitu. Hal-hal yang selama ini kita anggap dia kan memang ketinggian wajar kok, dan lain ternyata ini sebenarnya harus kita perhatikan satu persatu. Oke. Nah, salah satu hal yang paling penting itu adalah auditory language skill. Yuk kita lihat ya bagaimana kita mengetes auditory language skill pada anak 4 tahun. Ini merupakan storytelling. Ada seorang anak laki-laki, dia pergi berlibur ke rumah neneknya. Rumah neneknya jauh terpencil, jauh dari kota, di tepi sebuah hutan. Karena sangat terpencil, di rumah neneknya ini belum ada yang namanya listrik. Dengan begitu, saat hari mulai gelap, nenek harus menyalakan lilin dan pelita. Nah, pada suatu hari, ketika matahari terbenam dan hari mulai gelap, nenek menyalakan lilin dan pelita-pelita. Lalu, tiba-tiba bertiuplah angin dengan sangat kencang. Dan juga turun hujan dengan sangat deras. Anak laki-laki ini sangat takut. Dia mencoba untuk tidur, tapi karena angin begitu kencang, hujan begitu deras, belum lagi guntur menggelegar dan kilat menyambar. Aduh, nenek, aku takut, aku gak bisa tidur. Lalu neneknya datang dan mengatakan pada anak laki-laki ini,
Ya cucuku, tidak apa-apa. Nenek temani ya. Mau nggak nenek bercerita? Iya Nek, aku mau nenek cerita. Lalu neneknya mulai bercerita. Ada seorang anak laki-laki yang pergi berlibur ke rumah neneknya. Rumah neneknya jauh terpencil, jauh dari kota, di tepi hutan. Di rumah nenek belum ada yang namanya listrik. Jadi, saat matahari terbenam dan hari mulai gelap, nenek menyalakan pelita dan lilin. Pada suatu malam, tiba-tiba turunlah hujan dengan sangat deras. Dan angin bertiup sangat kencang. Petir menyambar dan guntur menggelegar. Si anak laki-laki ini menjadi sangat takut dan memanggil neneknya. Nenek, nenek, aku takut, aku tidak bisa tidur. Nenek temani aku. Lalu neneknya datang dan neneknya mengatakan, iya cucuku, tidak apa-apa. Ada nenek, nenek temani ya. Sambil nenek bercerita, kamu mau? Iya Nek, aku mau dengar cerita. Lalu neneknya mulai bercerita. Ada seorang anak laki-laki yang pergi berlibur di rumah neneknya. Rumah neneknya jauh terpencil. Anak Anda yang usianya 4 tahun pasti akan protes di saat ini. Karena mereka udah menyadari, kok ceritanya berulang lagi, bahwa bercerita itu sangat sederhana. Bahkan cerita yang tidak ada ujungnya seperti ini pun dapat menjadi cerita yang sangat menyenangkan buat Mah, cerita ini tuh cerita yang berulang-ulang, yang gak ada habisnya. Dan pada saatnya nanti mereka akan berimajinasi dan berkreativitas membuat cerita yang serupa tetapi versi mereka. Dan saat itu Anda tahu bahwa usaha yang telah Anda luangkan, usaha yang sudah Anda lakukan telah berbuah. Bukan hanya relasi Anda dan anak Anda atau Anda dengan murid Anda menjadi sangat dekat dan memori itu akan selalu tinggal di hati, tetapi Anda juga telah menumbuhkan bibit-bibit kreativitas dan imajinasi bagi mereka. Ayo, Bunda, Ayah, rekan-rekan guru, ataupun profesi lain di sekitar anak-anak, let's drop everything and tell a story. Oke, saya sangat senang sekali dengan cerita ini. Saya sangat senang sekali kalau misalnya sudah bercerita. Nah, ini memang salah satu pengetesan untuk anak level 4 tahun. Kenapa? Karena anak 3-4 tahun ini sudah bercerita dari cerita adegan ke adegan, adegan ke adegan. Jadi misalnya kalau mereka pulang dari sekolah, "Ma, tadi saya jatuh, kemudian Miss kasih saya obat, kemudian tanpa dibantu." Jadi sudah kemampuan anak usia 3 tahun bercerita dari satu adegan ke adegan. Dan kemampuan pendengarannya
sudah mengerti adegan-adegan dalam bercerita. Makanya disebut dengan ini merupakan pengetesan untuk level pemahaman usia 4 tahun. Nah, bagaimana anak bisa mendengarkan cerita sepanjang itu kalau kita tidak latih dari kecil? Oke, yuk kita lihat next lagi yuk. Sesederhana itu mengenai storytelling. Nah, sekarang apakah kita bisa ngajarin dari kecil, dari bayi storytellingnya? Kita lihat. Ini merupakan penelitian dari Harvard ya. Kita sebut dengan serve and return. The key to forming strong brain architecture is what's known as serve and return interaction with adults. In this developmental game, new neural connections form in the brain as young children instinctively serve through babbling, facial expressions, and gestures. And adults return the serve, responding in a very directed, meaningful way. It starts very early in life when a baby coos and the adult interacts and directs the baby's attention to a face or hand. This interaction forms the foundation of brain architecture upon which all future development will be built. It helps create neural connections between all the different areas of the brain, building the emotional and cognitive skills children need in life. For example, here's how it works for literacy and language skills. When the baby sees an object, the adult says its name. This makes connections in the baby's brain between particular sounds and their corresponding objects. Later, adults show young children that those objects and sounds can also be represented by marks on a page. With continued support from adults, children then learn how to decipher writing and eventually to write themselves. Each stage builds on what came before. Ensuring that children have adult caregivers who consistently engage in serve and return interaction, beginning in infancy, builds a foundation in the brain for all the learning, behavior, and health that follow. Miss Dian belum di-unmute. Oke, saya sudah bercerita dengan indah sekali ternyata belum diambil. Ketika kita ngobrol dengan bayi kita sebut dengan serve and return interactions. Kenapa serve and return? Seperti bawa tenis tak tok tak tok tak tak. Jadi ketika kita ketemu bayi kita dari luar gitu ya, kita ketemu dengan bayi kita pasti kita bercerita gitu ya. Wah, adik sudah bangun, tadi mama habis cuci piring dan lain-lainnya, gitu ya. Nanti bayi kita kan berespon, seperti itu, berusaha menjawab kita. Nah, kita sebut dengan serve and interaction. Sesederhana itu saja ketika kita bercerita, terjadi sinaps antar neuron di otak untuk menyambung informasi. Seperti itu. Nah, disinilah merupakan awal dari dia berusaha mendengarkan. Belum memahami, tapi sudah berusaha mendengarkan. Dan seperti tadi di video yang ditulis ya, bahwa jangan berharap anak kita bisa baca, bisa tulis, tapi dari kecil kita belum mengajarkan dasar-dasar dari literasi, belum mengajarkan dasar-dasar dari berbahasa. Jadi jangan skip tiba-tiba 3 tahun, 4 tahun, ayo kita baca ABCD, tulis dan lain-lainnya. Jangan lupa untuk mengajarkan fase-fasenya sesuai dengan usia. Seperti itu, nanti Miss Citra akan mengajarkan jauh lebih banyak bagaimana fase-fase sesuai dengan usia, supaya anak tidak stres gitu ya, datang-datang duduk, mari kita mengejar di usia 2 tahun, itu kan terlalu sulit. Nah, saya punya satu sharing di mana saya pernah diminta untuk mengajar satu anak Down syndrome, dan namanya boleh dibilang sudah frustasi ya, karena anaknya itu punya sudah dilewatkan 1 tahun untuk lulus ke SD. Jadi harusnya sudah lulus ke SD tahun itu, tapi sama sekolahnya ditahan dulu karena belum bisa baca tulis, sehingga tidak bisa masuk SD. Sebagai seorang pejuang Down syndrome gitu ya, tentu saja dia tidak ingin anaknya itu mendapatkan perlakuan yang berbeda seperti itu. Dan ketika saya ngobrol dengan mamanya, apa sih goalnya dan lain-lain, mamanya sudah mengajarkan baca ketika di rumah seperti itu. Tapi anaknya itu belum ada minat membaca seperti itu, sehingga apa yang terjadi ketika karena mamanya mengajarkan itu tidak menggunakan storytelling,
Mama mengajarkan ya BA, BU, seperti itu ya, BU Bu, DI, Bu, D, seperti itu. Jadi langsung buku-buku membaca seperti itu, tidak menggunakan storytelling. Sehingga ketika kita memulai menggunakan buku-buku storytelling, jadi ketika dia membaca, kita jelaskan bahwa apa yang dia baca itu ada relatednya dengan gambar yang di atas. Wah, sejak saat itu sampai sekarang favoritnya adalah buku. Boleh dibilang bahkan ketika dia akhirnya masuk SD yang dia tuju, kemampuan bacanya itu jauh dibandingkan teman-teman seusianya. Seperti itu. Jadi dengan menemukan minat, menemukan bahwa ini interesting ketika saya baca ini ada artinya, maka si kecil itu akan punya keinginan sendiri bahwa apa sih ini yang saya baca, apa sih ini yang nggak saya baca, apa sih ini yang nggak saya baca. Saya sangat ingin share saja screenshot ini. Kenapa? Karena seminggu yang lalu, suaranya kok kecil ya. Sebagai terapis bicara, suara itu sangat-sangat emas sih sebenarnya. Jadi sudah terbiasa untuk menyimpan suara. Jadi saya sangat-sangat excited untuk share ini. Kenapa? Karena seminggu yang lalu gitu ya, tidak ada angin, tidak ada hujan, seorang terapis bicara dari Singapura. Jadi ini artikel dari Singapura. Tiba-tiba kirim saya seperti ini. Jadi saya kayak wow, luar biasa sekali. Ini seperti kebetulan yang tidak direncanakan dan lain-lain. Sehingga pas sekali ini ditampilkan di sini bahwa sudah ada penelitian bahwa meskipun e-book ini kelihatan menarik dan lain-lainnya, sudah ada penelitian MRI, penelitian yang menggunakan MRI ketika dibacakan secara manual, dibacakan dengan buku-buku manual, hasilnya lebih baik. Kita lihat ya, dan kebetulan MRI yang digunakan itu memang menggunakan materi yang sudah saya persiapkan di sini. Jadi kita lihat ke next slide yuk. Nah ini adalah apa yang tertulis di sini merupakan, gak apa-apa, next slide aja. Apa yang tertulis di sini sudah merupakan materi yang akan diberikan hari ini. Jadi saya cuma ingin share saja karena ini sangat baik sekali. Seperti itu, bahwa sudah penelitian bahwa membaca buku dengan suara asli dari ibunya, ini ada di pertanyaan Q&A, jadi sekalian saya menjawab ya. Membaca buku dengan suara asli ibunya mengaktifasi begitu banyak area di otak. Ini penelitian dari Stanford University, di mana ketika ibu yang membacakan, terjadi aktivasi area di emosionalnya, kemudian di auditory processingnya ketika mamanya membacakan. Hal ini berbeda ketika dibacakan oleh suara digital yang pastinya seperti itu. Kemudian ada reward processingnya, kemudian dia akan bertumbuh menjadi seorang lebih sosial seperti itu, dan juga mampu mengenali suatu hal melalui wajah lebih cepat seperti itu, face recognition seperti itu. Next. Jadi ini merupakan benefit dari membaca untuk anak kita. Jadi pertama itu koneksi antar neuron di bagian bahasa lebih dapat, kemudian membantu meningkatkan kecerdasan, membantu hubungan yang lebih baik, kemudian membantu anak kita lebih tenang, IQ-nya lebih baik, bahkan bisa sampai meningkatkan empati, membantu mereka melewati fase-fase hidupnya, karena sebelum mereka melewati, mereka sudah pernah membaca atau pernah mendengar cerita itu, membantu mereka mempunyai kemampuan bertahan hidup yang lebih baik, membantu mereka berpikir secara kritikal. Kenapa? Karena mereka sudah terbiasa terlatih dari cerita, kalau ada kejadian seperti ini apa harus dilakukan. Misalnya ada teman jatuh, di cerita ada berbagai cerita yang mengenai teman jatuh, gitu. Apa problem solvingnya semuanya sudah pernah diceritakan, sehingga suatu hari mereka bisa koneksi, oh lapor guru, oh pakai plester, oh begini, oh begitu, seperti itu. Membuat mereka juga berusaha mendengarkan, tidak hanya sibuk ngomong tapi berusaha mendengarkan juga, kemudian membantu atensi fokus yang panjang. Nah, nanti Miss Citra akan juga men-share itu sedikit gitu ya. Kemudian terlihat bahwa mereka punya performance yang lebih baik di sekolah, karena kan di sekolah itu guru bercerita terus ya, dan meningkatkan komunikasinya seperti itu. Oke, next.
Nah, tadi saya sudah bahas ya, kapan sih anak mulai yang namanya fase belajar baca, untuk belajar bagaimana membaca, menjadi membaca untuk belajar. Nah, biasanya ini terjadi pada anak usia 8 tahun. Jadi kalau anak, ada yang lebih cepat ya, ada 7 tahun, ada yang 9 tahun, jadi tapi rata-ratanya 8 tahun. Jadi kalau anak masih belajar baca, maka ia akan sulit untuk baca, untuk belajar. Jadi itulah pentingnya kita mulai memperkenalkan minat baca dulu di usia ini. Minat baca ya, minat baca. Bukan kayak harus forsir, anak harus bisa ABCD dari usia 2 tahun, dari 3 tahun, belum. Minat baca dulu, ketika mereka merasa ini menarik, kalau saya baca itu ada sesuatu interesting, maka kedepannya itu mereka akan baca apapun. Seperti itu. Saya anak yang ditumbuh dengan minat baca yang baik, orang tua saya memberikan saya banyak buku-buku bergambar waktu kecil, dan sampai sekarang saya masih suka membaca. Seperti itu. Jadi itulah pentingnya memperkenalkan buku dari kecil dan membuat itu interesting. Jangan beli buku kemudian taruh aja di rak sebagai pajangan, seperti itu. Ayo bacakan supaya kita mengaktifasi begitu area-area, banyak area di otak. Oke, next. Seperti itu, ini adalah area dari otak yang berkembang jauh lebih baik ketika mereka sering dibacakan oleh ibunya. Ini yang tadi saya bilang ya, bahwa penelitian yang ada di artikel itu pun sudah saya masukkan di dalamnya. Jadi saya tidak sangat excited aja sih ingin share itu. Oke, next. Nah, ini adalah begitu banyak titik area yang dibutuhkan oleh otak untuk membaca. Jadi begitu banyak yang harus dilatih dari kecil, seperti itu. Jadi tidak simpel ya, hanya sekedar menunjukkan ibu, dan anak sudah paham. Tidak seperti itu. Begitu banyak dari visualnya, dari pendengarannya, dari bagaimana itu pemahamannya, begitu banyak area yang harus dilatih. Next. Nah, ini merupakan suatu cerita dari misalnya, kita nonton yuk. Halo adik-adik, apa kabar hari ini? Sekarang waktunya bercerita bersama Kak Sani. Yang sudah siap, yuk kita cari tempat yang nyaman. Siapkan telinga untuk mendengarkan ceritanya. Tapi Kak Sani mau ngecek dulu. Yang tadi barusan main, sudah cuci tangan? Bagus. Lalu sudah minum air? Oke, berarti kalian semua sudah siap ya? Nah, masih ingat teman-temannya Kak Sani? Ada Tata, Lili, dan Baba. Wah, kalian sudah ingat? Nah, hari ini Kak Sani punya cerita tentang Baba berani berpendapat. Kita dengarkan ceritanya yuk. Baba berani berpendapat. Cerita oleh Citra Astriana, ilustrator Hafiz Noya. Hari ini, Baba, Lili, dan Tata bermain bersama di halaman sekolah. Semuanya tampak senang. Ups, Tata tidak sengaja menabrak Baba. Baba jatuh dan tampak kesakitan. Baba, maaf, kamu tidak apa-apa. Baba tidak menjawab, malah pergi menjauh. Ia tampak marah. Ada apa, Tata? Tanya Lili. Baba jatuh gara-gara aku. Lalu sekarang Baba marah sama aku. Tata dan Lili memandang Baba yang terus menjauh. Lili mendekati Baba.
Ada yang bisa kubantu, Baba? Aku tidak apa-apa, sahut Baba. Meskipun begitu, Baba masih kesal dan menjauh lagi. Tata merasa semakin bersalah. Lili juga tak tahu harus berbuat apa. Lalu, Baba datang menghampiri mereka. Maaf, Tata. Aku tidak marah kok sama kamu. Dari kemarin, kakiku memang sudah sakit. Jadi gampang jatuh waktu kena dorong sedikit. Aku masih ingin bermain dengan kalian, tapi sepertinya kakiku perlu diobati. Oh, Baba, mengapa tidak bilang dari tadi? Kami pasti akan mengerti, kata Lili. Lalu mereka bertiga pun berpelukan. Ayo, kami antar ke tempat Bu Guru. Semoga kakimu cepat sembuh, Baba. Terima kasih ya, Tata dan Lili. Selesai. Kasani mau kasih jempol buat Baba, karena Baba akhirnya berani untuk berbicara, memberitahu apa yang Baba rasakan. Karena kalau Baba hanya diam, Lili dan Tata tidak akan ngerti Baba kenapa, apa yang Baba rasakan. Tapi setelah Baba bilang kalau kakinya sakit, akhirnya mereka bisa pergi ke Bu Guru untuk diobatin. Nah, kita juga sama ya. Kalau kita lagi sakit atau kita lagi marah, jangan diam saja. Karena orang lain, mama, papa, atau teman-teman kita, mereka tidak akan ngerti kalau kita hanya diam. Kita harus gunakan kata-kata kita dan berbicara agar orang lain mengerti apa yang kita rasakan, apa yang kita mau. Oke? Baik adik-adik, waktunya bercerita sampai di sini dulu. Kita ketemu lagi di cerita yang lain. Dadah! Oke, jadi luar biasa ya, hanya dengan membaca buku saja kita melatih auditori, melatih visualnya, melatih hand-eye coordination-nya, melatih ocular motor control-nya, melatih bahwa menunjuk tulisan, nanti bagaimana menghubungkannya dengan bacaan, karena ini sangat penting sekali menggunakan visual untuk mengasosiasi bahwa tulisan ini ada pemahamannya. Dan tadi kita lihat ya di dalam otak ada pemahaman bacaan. Nah, untuk tips-tips sesuai dengan usia nanti akan disampaikan oleh Miss Citra. Oke, terima kasih Miss. Sorry tadi nggak kedengeran. Terima kasih banyak Miss Dian. Ini pertanyaannya udah cukup banyak nih Miss. Tapi aku lihat sebagian pertanyaannya ada yang akan terjawab dalam pembahasannya Miss Citra. Aku coba pilih yang kira-kira nanti bisa yang lebih cocok dijawab oleh Miss Dian ya. Misalnya pertanyaannya Det Latif nih. Izin bertanya, bagaimana cara mengatasi sensory processing disorder pada balita? Adakah parameter mengukur perkembangan sensori pada anak sebagaimana pada piramida tersebut? Terima kasih. Gitu. Ya, sebenarnya kalau misalnya ada pengukurannya ada, gitu ya. Jadi kita pun bahkan bisa checklist seperti itu.
Kalau dari saya sih lebih ke seperti ini, apakah secara pemahaman, secara auditorinya gitu ya, dalam batas kewajaran, penciuman dalam batas kewajaran, seperti itu saja sudah cukup, seperti itu. Nah, ketika misalnya kita menemukan ketidakwajaran, misalnya ke hipersensitivitas atau ke hiposensitivitas, kita hanya memberikan rangsangan yang sewajarnya saja. Misalnya di penciumannya dia hypersensitivity, ya sering aja masuk ke dapur, membantu kita memasak gitu ya. Begitu banyak sekali bau-bau dapur-dapur yang secara otomatis akan memberi rangsangan pada penciumannya seperti itu. Jadi kuncinya memang interaksi ya, Miss ya? Iya. Libatkan pada sesering mungkin kegiatan kita sehari-hari. Oke, semoga menjawab ya, Dad Latif. Ini ada pertanyaan juga yang sepertinya berhubungan juga dengan pembahasannya Miss Dian tadi, dari Mom Tan Christine. Pertanyaan sebetulnya ada dua. Seperti apa posisi duduk anak? Ini mungkin cocoknya ke Miss Citra ya, saat nanti Miss Citra membahas seperti apa posisi duduk anak saat saat dibacakan buku. Nanti mungkin Miss Citra yang lebih bisa menjawab saat tips-tips membaca buku. Nah, ini yang pertanyaannya sih sekarang, pertanyaan keduanya, sekarang buku online bertebaran di mana-mana. Apakah story time dengan buku fisik lebih unggul atau lebih optimal bagi perkembangan si Kido daripada buku digital? Bagaimana Miss Dian untuk ya, apa ya? Seperti tadi kita sudah lihat di artikel ya, bahwa tertulis secara jelas bahwa di artikel tersebut encourage menggunakan buku fisik dibandingkan e-book. Seperti itu. Kenapa? Anak harus tahu bahwa jarinya ini mempunyai efek luar biasa, bisa membalikan dan efeknya 3 dimensi untuk nyata. Seperti itu tuh satu. Yang kedua, layar yang dengan cahaya blue light yang terlalu sering gitu ya, itu tidak baik untuk matanya yang pasti gitu ya. Maka anak sudah terpapar blue light yang begitu banyak. Yang kedua, ketika kita menggunakan screen sebelum tidur, kan blue lightnya begitu kencang ya. Nah, itu hormon melatonin ya. Hormon melatonin itu sulit muncul. Hormon melatonin itu dibutuhkan untuk tidur. Jadi meskipun kita menceritakan sebelum tidur menggunakan screen gitu ya, itu efeknya itu lebih ke visualnya tidak dapat. Kan memang kita tahu ya bahwa baik sekali membaca buku sebelum tidur, jadi akan lebih baik secara fisik, seret, secara suaranya, seret. Saya sangat suka sekali bawa buku. Jadi, hal-hal seperti itu kan tidak didapat ya dari screen. Terima kasih Miss Dian. Ada satu lagi, ini sebetulnya ada banyak pertanyaan. Tips storytelling untuk Mbak Tita itu nanti Miss Citra pasti menjawab. Terus kiat membacakan buku cerita di bawah usia 2 tahun, nanti ada di slide-nya Miss Citra. Nah ini mungkin ya yang sangat relevan sama Miss Dian. Iya. Ini ada juga ini storybook multibahasa. Bisakah mendistraksi fokus anak dari Mom Titin? Pertanyaannya juga. Jadi salah satu mengajarkan bilingual pun melalui according to American Speech Hearing Association, menurut Asosiasi Terapi Bicara Amerika, salah satu mengajarkan bilingual itu bisa menggunakan itu seperti itu. Itu media yang baik. Jadi tadi saya juga sempat baca ya, apakah menggunakan bahasa daerah dan lainnya itu dijelaskan. Jadi kan ketika kita baca kita bisa terjemahkan atau kita baca sesuai seperti itu. Jadi kalau baca sesuai itu metode read aloud, jadi kita hanya baca saja. Kemudian kalau kita menceritakan gambar itu storytelling seperti itu. Atau kita sudah baca kemudian kita retell again, itu storytelling seperti itu. Read aloud pun baik, storytelling pun baik seperti itu. Berarti tidak mendistraksi fokus anak ya? Tidak. Nanti materinya Miss Citra ada bahas itu. Banyak sih ini pertanyaannya. Ada yang ini langsung menyebut Miss Dian. Miss Dian mau tanya Miss, anak usia 1 tahun sulit banget fokus dengan cerita kita. Kadang hanya cuma tahan fokus 3 menit saja. Bagaimana caranya supaya anak fokus? Ini tadi juga berkaitan dengan pertanyaan lain di atasnya. Bagaimana mempertahankan fokus anak pada anak yang aktif?
Nah, gitu. kita yang jawab atau misalnya Ini sebetulnya ada di slide-nya Miss Di Citra materinya. juga. Nanti mungkin Ah. Miss Citra bisa memperdalam jawabannya Miss Iya. Dian. Jadi sebenarnya pada anak-anak itu atensi fokusnya memang sangat pendek, seperti itu. Batas kewajaran atau tidak. Jadi seperti ini ya, jangan berharap anak kita itu bisa duduk 5 menit depan kita waktu 1 tahun atau 2 tahun. Itu cukup sulit, seperti itu ya. Jadi ketika dia sudah bermain, tetap tinggalin, kemudian ambil mainan lain, itu wajar. Yang tidak wajar itu adalah lari-lari non-stop, seperti itu, asalkan kita sebagai orang tua sebagai penentu. Oke? Kita apakah kewalahan mengejar itu berarti tidak wajar. Seperti itu. Tapi kalau dia berjalan-jalan, eksplorasi, ambil ini, kemudian ternyata dia mau gabung dengan permainan ini, itu wajar. Beda dengan lari-lari atau tidak bisa diam tanpa ide. Seperti itu. Nah, ketika kita baca cerita pun, itu wajar bagi dia eksplorasi, nanti duduk lagi seperti itu masih wajar. Seperti itu. Jadi karena anak itu rentang atensi fokusnya itu nanti diceritakan oleh Miss Citra berapa kali berapa. Ada rumusnya. Ada rumusnya, bener. Spoiler Aku dulu udah aja. ngintip supaya nih. penasaran. Gitu. Dia ada yang bertanya soal komunikasi mix tadi sudah dijawab ya, tidak mengganggu fokus, apalagi ya. Tadi anak hiperaktif tadi sudah dijawab juga oleh Miss Dian. Tips membuat fokus dan excited ya sudah dijawab juga. Wah, banyak sekali nih pertanyaan, makin lama makin ke bawah. Level membaca nanti kayaknya Miss Citra akan membahas juga soal itu. Ketika tuh gimana cara Miss Dian dari Deadlighted juga, bagaimana cara menguji sensori penciuman bau pada anak? Soalnya anak saya usia 2,5 tahun sepertinya belum teruji. Sebenarnya seperti ini, semuanya hal mudah gitu ya. Saya berikan 2 contoh ya. 2 contoh itu di bau dan rasa pengetesannya. Di bau kita sediakan bawang merah, bawang putih, kemudian kopi, dan juga satu lagi parfum atau tisu basah seperti itu. Jadi ketika bawang dia gitu ya. Ketika bau harum dia atau minta lagi atau tidak terganggu, itu wajar. Tapi kalau misalnya mau bawang gitu, ternyata senang dengan aroma bawang. Nah, bau mentah kan biasanya sangat kuat ya. Nah, itu hiposensitivitas. Jadi kayak kok nggak terasa seperti itu. Nah, kemudian bau tisu wangi pun dia tolak, itu hipersensitivitas seperti itu. Jadi sangat mudah. Nah, dalam rasa manis, asin, asam, dan pahit seperti itu. Jadi manis dia minta terus, asin dia coba, kemudian masih coba lagi, itu masih wajar. Tapi 3-4 kali sampai itu tidak wajar. Kemudian asam dia coba tapi tolak, itu wajar. Pahit dia coba dia tolak, itu wajar seperti itu. Tapi kalau misalnya pahit pun dia asam pun semuanya yaitu hypo seperti itu. Atau semua dari gula pun sudah tolak, itu hypersensitivitas terhadap rasa seperti itu. Jadi mudah sih, asalkan mengganggu atau tidak mengganggu. Misalnya mengganggu nih makan gak, milih makan gak, mengganggu tidur gak, mengganggu kayak aktif sekali gak dalam keseharian, seperti itu sih. Semua jarang sekali sih ada batas kewajaran yang wajar semua, tipikal semua, jarang, itu sempurna sekali. Jadi mengganggu atau tidaknya saja seperti itu. Oke. Terima kasih Miss Dian. Mungkin kita sekarang mulai beralih ke Miss Citra, ini karena lumayan banyak pertanyaan yang berkaitan dengan story time, praktek story time. Itu nanti mungkin Miss Citra bisa sekalian menjawab beberapa pertanyaan yang ada di sini. Oke. Mungkin nanti ada yang lempar ke Miss Dian lagi, soalnya aku yakin kayak tadi posisi duduk tuh, mungkin aku punya komentar, tapi aku mau ada sesuatu yang ditambahin sama Miss Dian, karena dia lebih expert untuk jelasin soal posisi yang aman gitu. Oh ya. Oke. Jadi kita mulai ya. Yang aku siapin ini lebih menyambung dari apa yang sudah disampaikan Miss Dian. Jadi Miss Dian kan dia tadi sudah paparkan tentang Pyramid of Learning, itu yang aku benar-benar baru tahu juga. Aku sendiri baru belajar setelah ketemu Fiji dan Miss Dian. Jadi sebelumnya pemahaman aku tentang perkembangan anak itu lebih banyak dari psikologi.
Tapi setelah ketemu Fiji dan Miss Dian, ini nambah wawasan baru. Jadi Pyramid of Learning ini sangat insightful buat aku pribadi, dan itu aku juga berusaha untuk share ke orang lain karena membantu untuk memantau tumbuh kembang anak kita dan mengidentifikasi kalau ada suatu masalah yang ada gitu ya, dan kita bisa cari solusinya atau kita bisa bantu anak kita untuk overcome itu sebelum itu jadi suatu masalah yang berat buat hidupnya dia, kayak gitu sih. Jadi hari ini aku mau coba kembangin apa yang aku dapat dari Miss Dian dan Fiji ke materi storytelling atau story time, aktivitas bercerita sama anak. Jadi tujuannya adalah, kalau tadi di salah satu slide-nya Miss Dian ada 2 lingkaran ya, learn to read sama read to learn. Banyak orang tua yang nggak membedakan 2 hal itu. Artinya ketika dia orang tua ngajak anaknya baca buku, itu udah harapannya si anak ini langsung bisa baca, kenal ABC, bisa menulis gitu kan. Dan itu tergantung umurnya sih memang. Tapi kalau dilakukan di umur balita itu terlalu dini pertama. Atau kalau dilakukan di umur SD pun kelas 1 SD gitu ya, umur 6 tahun, 7 tahun, tanpa dia pernah dibiasakan dulu waktu balita, itu juga nggak akan langsung mulus, karena semua perlu dasar, perlu building blocks, dan building blocks-nya itu kita lakukan sejak usia 0, sejak masih bayi gitu. Nah, tapi cara melakukannya tentu nggak sama, seperti kayak kalau kita mengajak anak SD yang sudah terbiasa untuk membaca gitu. Jadi hari ini aku mau coba share tentang gimana sih membaca mulai dari bayi, membacakan buku ke anak bayi sampai nanti akhirnya ke anak balita. Kita akan stop di usia balita ya, karena memang konteks buku cerita seri Balita Cerdas ini untuk balita kayak gitu. Nah, jadi ini judulnya Storytime Seru untuk si Kidul. Aku mulai dulu dengan definisi storytime itu apa. Jadi ketika kita ngomong soal story time, itu yang terlibat adalah buku, anak, dan orang tuanya. Jadi ada 3 elemen itu ya. Yang harus orang tua, boleh susternya, boleh gurunya, tapi ada satu atau kakaknya, ada satu orang yang lebih dewasa yang membantu si anak ini membaca si buku itu untuk si anak gitu. Jadi itu story time itu. Jadi memang belum diarahkan untuk anaknya pegang buku sendiri dan baca sendiri, tapi didampingi atau pertamanya dibacakan sebelum akhirnya nanti bisa didampingi. Jadi ini juga definisi dari Oxford Dictionary, waktu khusus untuk membacakan buku ke anak-anak. Jadi story time itu ada 3 elemen itu tadi, ada orang tua, 4 berarti ya, sama waktu khusus gitu. Jadi ada waktu khusus yang disediakan orang tua untuk membacakan buku ke anak-anaknya. Nah, kenapa kok saya membuka dengan waktu khusus? Bagaimana kita menyediakan waktu? Karena ini beberapa kali ditanyakan sama orang tua. Jadi kayak, Miss, waktunya itu sebaiknya kapan ya untuk bercerita ke anak-anak atau untuk mendongeng ke anak? Kalau saya pribadi, saya nggak tahu kalau ada penelitiannya ya, apakah yang paling efektif itu dibacakan pada malam hari sebelum tidur, ataukah pagi hari ketika masih segar baru bangun tidur, atau siang hari setelah makan siang. Saya nggak tahu kalau ada penelitian yang spesifik bilang paling efektif kapan. Tapi yang saya tahu, semua itu akan menjadi lebih nyaman, lebih mudah, dan lebih menyenangkan buat anak-anak dan orang tuanya kalau dilakukan di kondisi yang nyaman untuk keduanya. Nyaman buat anak itu berarti dia nggak lapar, dia nggak ngantuk, dia nggak capek, dia nggak lagi rewel, nggak lagi pengen jalan-jalan keluar. Misalnya tuh anak tetangga di jalan semua ya, lari-lari naik sepeda, terus dia dikurung sama mamanya di rumah, sementara dia ngintip keluar, wah teman-teman semua naik sepeda, saya harus mendengarkan mama membaca. Bisa jadi itu nggak nyaman gitu kan, soalnya pengen dia join teman-temannya di luar gitu. Nah, itu tentang nyaman untuk anaknya. Lalu nyaman untuk orang tua, definisinya ya berarti di saat itu orang tuanya lagi nggak terlalu sibuk, HP-nya bisa ditaruh dulu di tempat lain gitu. Terus dia sedang tidak bekerja, dia sedang tidak masak, sedang tidak bersih-bersih rumah dan sebagainya. Jadi orang tua juga bisa fokus menyediakan waktu dan diri sepenuhnya buat si anak. Jadi itu syaratnya, nyaman orang tua, nyaman anak. Terserah itu jam berapa kalau menurut saya, karena tiap rumah itu beda habitnya, tiap rumah beda aktivitasnya, itu disesuaikan sendiri. Nah, yang saya mau koreksi dulu sebelum event ini, sebelum saya kenal Fiji dan Miss Dian, saya dan Miss Dika pernah bikin challenge Magical 15 Minutes.
Nah ini ideal sekali sih memang kalau setiap hari kita bisa menyelenggarakan waktu atau menyediakan waktu 15 menit untuk membaca bersama anak kita di rumah gitu. Dan kalau dilakukan secara rutin, memang itu nanti akan bisa menghasilkan seorang anak yang suka membaca dan punya kebiasaan membaca, harapannya gitu ya. Tapi dari feedback yang kami dapat, ternyata beberapa orang itu mengeluh, susah loh Miss bikin anak itu duduk 15 menit mendengarkan kami membaca gitu. Gimana ya caranya ya? Kok anak saya 2-3 menit itu udah kabur-kaburan, 5 menit udah ngantuk gitu, udah malas dengerin, udah pengen main yang lain. Apa gimana, harus dipaksa duduk di depan saya apa gimana? Nah, ternyata namanya orang kan terus belajar ya, terus ketemu hal baru, dan apa yang kita dapat itu kita pakai untuk refleksi apa yang kita tahu sebelumnya gitu. Nah, dari yang saya dapat dari Fiji, attention span anak atau waktu anak itu, rentang fokus anak itu ternyata ada rumusnya. Jadi rumusnya itu kurang lebih usia anak dikali 2-3 menit. Jadi kalau saya apply ke umur anak saya 3,5 tahun, itu maksimal dia bisa fokus itu kurang lebih 10 menit lah ya. Jadi kalau misalnya saya ngajak dia story time, lalu 10 menit dia pengen pergi sebentar ngambil mainannya, terus mungkin kembali ke saya lagi, gelandotan, terus pengen baca lagi, ya itu wajar gitu. Atau ketika misalnya dia lebih kecil, waktu dia masih bayi, saya baru buka buku, kayaknya belum ada 1 menit gitu ya. Bayi kan umurnya mungkin 0 gitu ya, 0 atau 1 lah ya, 1 dikali 2 menit gitu. Ya udah, kalau dia emang baru tahannya 1 menit 2 menit, ya itu juga wajar gitu. Jadi harapan saya, penemuan baru saya ini, pengetahuan baru saya ini, itu juga berguna untuk Mom and Dad untuk menjaga diri masing-masing untuk tidak menghukum dirinya sendiri di rumah karena merasa gagal menyelenggarakan story time yang menyenangkan buat anak di rumah. Jadi terutama kalau baru mulai mungkin mencapai 15 menit itu akan sangat susah sekali. Jadi itu wajar gitu. Jadi santai aja. Atau mungkin sekolah online, ini juga bisa di-apply untuk ketika misalnya ada kegiatan sekolah online, anaknya harus duduk di depan Zoom selama 30 menit. Anak saya juga gitu, umurnya 3,5 tahun. Lalu di beberapa poin anaknya pengen jalan-jalan. Ya udah, biarin aja, kita pahami sebagai ya rentang atensi dia memang masih segitu gitu. Jadi mungkin kalau saya yang saya lakukan untuk Zoom itu, saya sediakan beberapa mainan di belakang laptopnya. Jadi ketika kelihatan sudah bosan, keluar 1 mainan. Saya mulai mengalihkan dia dari aktivitas bosannya itu dengan main sebentar. Jadi nanti ada mainan yang itu tampil di layar, atau saya sediakan kertas untuk dia coret-coret atau apa kayak gitu. Karena ya itu tadi, mengakali attention span-nya. Itu juga bisa di-apply di story time gitu. Jadi jangan terlalu jahat sama diri kita masing-masing ya, karena anaknya masih berprogres, kita juga masih berprogres. Nah, tadi kan saya cerita, saya mau coba mengkaitkan aktivitas story time ini dengan dengan program tumbuh kembang anak atau dengan perjalanan tumbuh kembang anak. Nah, yang namanya tumbuh kembang itu kan tadi ada piramidanya ya. Jadi anak tuh selalu berproses. Dari waktu dia masih kecil, ada hal-hal yang dia pelajari, lalu dia akan belajar hal-hal baru lagi, seperti itu. Nah, ini terjadi bukan cuma untuk anak, ini berlaku bukan cuma untuk anak, tapi juga untuk orang dewasa. Apapun yang kita lakukan waktu kita belajar sesuatu, itu akan selalu lebih menyenangkan kalau aktivitas itu levelnya sedikit di atas tingkat kemampuan kita saat ini. Kalau terlalu susah, jauh banget di atas kemampuan kita nggak tertarik, kita panik, kita pusing gitu kan. Kok susah banget ya, ini saya nggak bisa, ini belum waktunya ini saya belajar ini, dan kita cenderung nggak mau gitu ya. Misalnya tadi itu anak bayi didengerin story time 15 menit, buat mereka tuh stressful karena ya itu tadi 15 menit itu terlalu lama untuk mereka gitu. Nah, kalau terlalu mudah atau terlalu gampang, sudah mereka kuasai, mereka sudah tahu, mereka sudah bisa, itu masuknya di comfort zone. Dan di situ mereka juga akan bosan, karena nggak dapat hal baru, nggak challenging gitu. Jadi untuk bisa bikin suatu aktivitas baru itu bernilai edukatif atau membuat anak belajar sesuatu dari suatu aktivitas baru, kita harus ngeset aktivitas itu sedikit di atas level dia saat ini. Untuk itu berarti kita harus paham saat ini dia di level apa, gitu ya. Jadi kalau kita membersamai dia sepanjang hari-harinya, mudah-mudahan sih, walaupun mungkin kita nggak tahu teorinya seperti apa, mudah-mudahan kita punya kayak insting gitu ya, kayak oh ini anak ini lagi perlu belajar ini gitu. Walaupun kalau misalnya mau ngikutin Fiji, kita jadi, kalau saya pribadi ya, saya jadi lebih punya kamus untuk melihat anak saya sekarang di mana. Jadi tadinya saya membersamai anak saya, tapi saya nggak tahu dengan pasti kalau saya harus metakan itu anak saya sekarang di mana, itu saya nggak tahu. Tapi setelah saya tahu teori
kategorinya yang Pyramid of Learning itu tadi, saya jadi semacam punya checklist. Oh, anak saya tuh udah bisa ini, saya perlu ngejar dia di sini gitu. Atau saya perlu bantu dia untuk belajar ini. Gitu. Kalau untuk anak saya sendiri ternyata yang agak kurang itu adalah motor development, apa sih kayak gerak tubuh gitu ya, yang ada hubungannya sama postur, aktivitas-aktivitas yang memerlukan gerak tubuh, berlari, naik sepeda kayak gitu. Ya itu nggak jauh-jauh karena saya pun seperti itu gitu. Nah, ini tadi yang Miss Dian cerita Pyramid of Learning, saya nggak akan menjelaskan lagi karena tadi sudah sangat jelas. Nah, saya mau langsung masuk ke gimana story time itu bisa dimasukkan ke kelompok usia sesuai dengan hal-hal yang dia pelajari di Pyramid of Learning itu, yang sedang dia pelajari di Pyramid of Learning itu. Di sini pengkategorian usianya saya pakai dari AAP, American Association of Pediatrician. Kenapa kok nggak pakai punya bahasa Indonesia aja sih, susah-susah amat gitu kan? Karena apa? Soalnya di bahasa Indonesia tuh pengkategoriannya nggak mutually eksklusif. Jadi misal kalau di bahasa Indonesia ini akan jadi bayi, batita, balita. Tapi ketika kita ngomong balita, bayi itu masuk di balita. Ketika kita ngomong batita, bayi itu juga masuk di batita gitu. Jadi saya pengen misah tiga-tiganya sehingga saya pakai kategori dari AAP. Jadi yang pertama baby itu kategori 0 sampai 1 tahun. Lalu ada toddler itu 1 sampai 3 tahun, dan ada preschooler itu 3 sampai 5 tahun gitu. Nah, tapi yang mau saya note lagi, ini kategorisasi berdasarkan yang namanya kategori itu selalu dibuat dari kondisi yang umum, general. Mungkin karena ini AAP, mungkin general dari kondisi anak-anak di Amerika. Mudah-mudahan cukup apply untuk seluruh dunia termasuk Indonesia. Tapi kalau misalnya anaknya mom and dad ternyata belum, misalnya ketika saya ngomong reading to toddler tuh harusnya seperti ini gitu, kita bisa pakai aktivitas kayak gini, ternyata anaknya belum siap untuk aktivitas itu, it's okay, kita mulai dari yang baby dulu gitu. Karena tumbuh kembang anak itu selalu sifatnya lentur, semua anak beda, usia itu sifatnya selalu lentur, semua anak tuh beda, dia akan berkembang dengan stimulasi yang tepat di usia yang berbeda dengan orang lain, dengan anak lain gitu. Jadi jangan terlalu terpaku sama ini. Ini saya pakai untuk contoh aja supaya kita bisa bayangin kira-kira gimana kita bisa menstimulasi anak dengan buku atau dengan bercerita untuk jenjang usia anak yang beda-beda. Oke, kita mulai dengan baby dulu ya. Oh ya, kalau mau diperhatiin, saya kembali ke sini lagi. Saya pakai istilah yang beda. Jadi untuk baby saya pakai reading to, artinya yang melakukan kita, orang tuanya. Jadi babynya mendengarkan atau babynya pasif aja nerima. Terus yang kedua untuk toddler saya pakai reading with, artinya bareng sama si anak itu, kita berdua baca nih bukunya dan beraktivitas bareng dengan buku. Yang ketiga reading by. Ini anaknya bahasa Inggris nih gini nih, cuman pakai satu kata-kata yang sederhana, artinya udah jadi beda. By itu artinya kontrolnya mulai lebih banyak di si anaknya gitu, kalau dia sudah siap gitu. Jadi kita akan pada akhirnya menjadi pendamping untuk nanti harapannya waktu SD dia udah bisa masuk ke read to learn yang tadi dijelaskan oleh Miss Dian. Nah, kita mulai dulu dari reading to ini ya. Tapi kalau misalnya ternyata dari bayi belum pernah dibacakan buku, dan sekarang anaknya usia 5 tahun, kita bisa mulai dari sini juga gitu. Jadi nggak masalah. Reading to baby, maksudnya ini di sini tadi kan bayi 0 sampai 1 tahun masih di paling bawah tuh di Pyramid of Learning. Dia masih ngembangin 8 sensori yang ada di tubuhnya untuk menangkap semua pesan yang bisa dia dapat dari lingkungannya. Jadi buku itu juga bisa dipakai untuk membantu mematangkan indera-indera sensorinya itu tadi. Jadi gimana caranya pakai buku untuk anak bayi? Ya kita lihat buku itu, kita explore sama dia itu bareng dia itu sebagai objek. Jadi misalnya kita pegangin bukunya ke dia, terus kita minta dia untuk kayak ngeraba teksturnya ya. Kita bisa pakai sesuatu yang lain sebagai pembanding. Misalnya ini hasil karya anak saya sekolah online. Ini sama-sama kertas, tapi yang ini glossy, halus gitu kan. Ih, halus ya, licin ya. Kalau yang ini apa nih? Kasar. Iya, jadi ini namanya kasar, yang ini halus. Ya udah gitu, itu salah satu ya. Kemudian bisa juga kita balik-balik halamannya. Kayak, loh, kok ada banyak isinya? Apa itu? Coba kamu lihat, gambarnya berubah-berubah. Iya, ini namanya buku. Mungkin di level tertentu, misalnya di bawah 6 bulan, mungkin dia sama sekali belum bisa berbahasa gitu ya. Jadi ya udah kita ngomong sendiri. Oh iya, ini namanya buku. Ada tulisan-tulisannya, kita bisa baca, ada ceritanya. Di sini ada gambar jerapah, ada gambar gajah, gitu. Ini namanya buku.
kamu mau dibacain buku ini? Mau? Ya pelan-pelan ya. Nih, Tata suka berolahraga. Ini judulnya itu bukunya. Tentang apa ya? Nanti ya kalau kamu agak gedean kita bacain ceritanya. Misalnya gitu ya. Lalu kalau misalnya mau coba baca, ya boleh. Tapi nggak usah berharap cover to cover selesai dalam satu kali sesi baca dan anaknya melihat dengan mata berkaca-kaca. Wah, itu kayaknya sangat jarang terjadi untuk anak 1 tahun ke bawah. Jadi kalau mau coba baca ya boleh. Tapi pilih aja 1 atau 2 halaman yang kita rasa dia udah bisa nangkap gitu. Nanti saya kasih contoh di belakang. Lalu yang mudah juga dilakukan, yaitu tadi kita buka-buka bukunya, nikmatin gambarnya bareng dia sambil nunjuk-nunjuk objek. Oh ini ada monyet. Kamu tahu monyet? Itu loh hewan yang suka makan pisang, yang hidupnya di pohon, gelantungan. Kamu punya loh boneka monyet. Bentar ya, Mama ambil dulu ya. Nah ini sama ya, monyet. Iya ini namanya monyet. Itu dia monyet ya. Nah gitu. Terus kita juga bisa ngenalin emosi di sini. Biasanya kalau buku anak itu juga salah satu elemen yang kita bisa temukan dengan mudah itu pengenalan emosi. Jadi kayak senang, sedih, kecewa, malu mungkin atau marah itu kita bisa temukan dalam beberapa adegan sederhana. Dan itu menurut saya juga salah satu hal yang basic bisa diajarkan ke bayi karena dia menemukan itu di kesehariannya. Dia akan suatu hari menemukan muka mama kok masam, kenapa sih mama gitu kan? Atau suatu hari mamanya lagi cheerful sekali, senang, atau mungkin dalam satu kesempatan dia akan melihat mamanya nangis gitu. Jadi ketika kita bacain buku dan kita menemukan adegan-adegan itu, kita juga bisa bantu dia untuk mengenalin emosi itu apa aja gitu. Terus, nah ini yang juga terakhir, ini penting. Jadi salah satu aspek dari sensori yang dikembangkan di 0-1 tahun itu interoception, kesadaran dia tentang dirinya sendiri. Kemudian pakai bahasa awareness of self. Dan ini foundation atau dasar dari entah itu komunikasi, entah itu rasa percaya diri, dari kemampuan dia buat berjuang, menemukan posisinya di masyarakat, nantinya di keluarga, di lingkungan. Karena tanpa dia sadar dirinya itu siapa, dia nggak akan bisa berfungsi di tengah lingkungan sosial gitu. Jadi dia harus kenal dirinya dia sendiri dulu. Nah, gimana caranya bikin si bayi itu aware tentang dirinya lewat buku? Oh ya bisa gitu. Misal ini gambarnya kebetulan hewan-hewan ya. Mungkin untuk buku lain misalnya ya, yang ada gambar bayi gitu, bayi, ada bayi laki-laki, bayi perempuan. Kita bisa bilang, wah ini ada bayi. Sama loh kayak kamu juga masih bayi kan? Kamu bayi perempuan atau bayi laki-laki? Oh kamu bayi perempuan. Iya sama ya kayak ini ya, sama-sama masih bayi. Bayi belum bisa apa-apa, masih tidur, masih makan, minum, tidur. Tapi nanti suatu hari kamu bisa loh main-main kayak kakak-kakak, misalnya kayak gitu ya. Jadi diposisikan dia sekarang ini apa kesamaannya, dicari kesamaannya dengan karakter-karakter yang ada di buku ketika itu relevan sama dia. Nah ini saya kasih contoh dari buku balita yang baru. Ini apa ya? Apa ya ini Mbak ya judulnya? Baba menghargai perbedaan. Baba menghargai perbedaan. Tuh kan harusnya saya tulis di bawah. Kemarin sudah mikir mau nulis. Terus dengan pede nggak mungkin lupa. Ternyata lupa. Oke. Ini Baba menghargai perbedaan. Jadi di sini kebetulan ada 2 ekspresi Tata yang jelas banget bedanya. Di atas si Tata merengut ya, sedih gitu ya. Semuanya ke bawah. Mulutnya ke bawah, badannya juga semua ekspresinya ke bawah, matanya nutup gitu ya. Sedih, kesel gitu ya. Lalu di bagian bawah kelihatan banget kontras. Si Tata sudah senyum lebar lagi, mulutnya kebuka, berseri-seri, matanya juga berbinar-binar. Nah ini bisa kita pakai ketika kita membacakan untuk bayi, untuk anak-anak yang masih kecil. Ya bisa aja kita nggak usah fokus sama story-nya dulu untuk keseluruhannya, tapi kita bisa temukan hal-hal kayak gini. Wah ini yang ini lagi sedih apa seneng ini? Coba kamu lihat ini. Kalau kira-kira mulutnya ke bawah, matanya nutup, kira-kira dia sedih atau seneng ya? Oh iya sedih ya. Mama juga kadang-kadang sedih loh. Kamu tahu nggak kadang-kadang Mama sedih? Iya, Mama sedih kalau kamu lagi sakit. Mama sedih kalau kamu nggak bisa makan. Itu Mama juga pernah sedih. Kamu juga kadang-kadang sedih ya? Kalau pas Mama pergi, lama sekali kamu panggil-panggil nggak datang. Misalnya Mama lagi mandi, kamu juga bisa sedih gitu ya. Jadi ngenalin emosi, lalu kita relatekan lagi ke kita, ke dianya. Dan salah satu contoh untuk bacain ke bayi. Nah, lalu kita move on ke membaca bersama toddler.
toddler tadi ini 1-3 ya. Di situ dia udah mulai seharusnya sense of self-nya sudah terbangun dan dia sudah mulai ingin berpartisipasi dalam aktivitas. Jadi buku ini juga bisa kita pakai sebagai salah satu fasilitas untuk dia beraktivitas bareng kita. Dan sebenarnya buku ini fasilitas yang aman karena dia tidak panas, tidak tajam, tidak licin, tidak buat dia jatuh gitu kan. Jadi kalau kita ngomong misalnya anak 1 tahun, 2 tahun dia pengen kita pengen share kontrol sama dia sebelum kita pede bawa dia ke dapur dan motong-motong buah bareng atau bikin telur ceplok gitu ya. Membaca bersama itu sebenarnya jauh lebih aman karena minim sekali resiko. Apalagi kalau dilakukan di tempat yang nyaman, misal di kamar, bukan dilakukan di tangga gitu ya. Ya saya nggak tahu kalau ada yang berpikir untuk membaca di tangga itu jadi nggak aman. Tapi selama dilakukan dengan posisi yang nyaman, ini seharusnya jadi aktivitas yang bisa dilakukan bersama yang aman. Nah, gimana sih kita bisa kasih kontrol ke anak-anak toddler ini 1-3 tahun yang memang lagi biasanya kalau dia sudah menemukan dirinya, dia akan jadi bos gitu kan, bos kecil. Pengennya aktivitas itu yang direct tuh dia gitu. Dia yang kasih tahu sekarang harus ngapain, harus gimana, dia yang lakukan gitu. Biasanya pengennya seperti itu gitu kan. Jadi mungkin yang paling utama kita bisa biarkan dia milih buku. Paling ideal sih kalau misalnya di rumah ada perpus kecil ya buat anak, atau kalau bukan perpus, rak kecil aja, nggak usah gede-gede. Atau kalau nggak ada rak, kardus juga nggak apa-apa. Jadi buku-buku dia itu di-collect di satu tempat yang mana dia tahu semua buku dia ada di situ dan dia bebas akses kapan aja. Nah, misal kita mau baca bareng dia, kita bisa bilang, kamu pilih dong bukunya, mau baca apa hari ini. Lalu biarkan dia yang datang, memilih buku yang dia mau, dan bawa buku itu ke kita. Nah, ini kemarin saya di-share sama Miss Dian juga nih, penelitian dari Scholastic Kanada. Ternyata, walaupun ini usianya di atas balita ya, tapi mudah-mudahan apply. Soalnya kan untuk anak yang di bawah, itu mungkin belum terlalu bisa disurvei gitu. Jadi ini surveinya memang dilakukan untuk anak yang lebih besar, 6-17 tahun. Tapi mereka, 94% dari anak-anak berusia 6-17 tahun di Kanada ini, mereka bilang kalau ternyata buku-buku yang mereka pilih sendiri, itu pada akhirnya jadi buku favorit mereka. Karena di situ mereka sangat ngerasa punya kontrol kan, aktivitas ini pilihan saya loh gitu. Jadi saya suka karena ini pilihan saya. Coba deh perhatiin, kalau misalnya kita suruh mereka pilih makanan sendiri, pilih baju sendiri, itu kalau di anak saya ya paling enggak, misalnya mau mandi dia pilih baju sendiri. Somehow mandinya pakai bajunya tuh lebih cepat daripada kalau semua udah saya siapin gitu, itu malah jadi lama gitu. Padahal tadinya di kepala saya pengennya saya siapin biar cepet gitu kan. Ternyata kesana kesini, nggak mau pakai baju yang ini, mau ganti, pilihan mama salah, apalah gitu ya. Ternyata ketika dia yang pilih sendiri, itu semuanya jadi terasa lebih menyenangkan buat dia, karena itu tadi dia punya rasa kontrol itu. Decision itu, keputusan itu dari dia. Lalu kalau tadi di level sebelumnya kita cuma nunjuk-nunjuk aja bukunya. Kalau di umur segini kan seharusnya mereka udah punya database tentang objek yang cukup banyak gitu ya, warna, shape, benda, terus hewan, terus apalagi ya objek-objek kayak pohon, buku, apa itu seharusnya mereka sudah cukup kaya gitu ya, pemahaman tentang objek-objek sederhana itu seharusnya mereka sudah kaya. Jadi kita bisa minta mereka untuk tunjuk-tunjuk gambar. Jadi ketika kita baca, kita buka bukunya random gitu ya, kita bisa minta mereka untuk tunjuk-tunjuk gambar. Nah, dan nyebutkan gitu objeknya. Misalnya kita lihat, di sini ada banyak hewan. Coba kamu bisa nggak bantu mama cari kelinci? Mana ya kelinci ya? Nah, ayo coba cari kelinci. Ditunjuk. Ini? Oh iya benar, kelinci. Hebat kamu. Good job. Yang lain. Coba lagi ya. Kita cari. Coba kamu cari. Ada nggak monyet? Cari monyet. Mana monyet? Ini? Oh iya benar. Hebat. Nah itu bisa dikembangkan lagi ke latihan untuk mengembangkan kesadaran tentang dua sisi tubuh. Tadi di Pyramid of Learning kalau diperhatikan ada awareness of two sides of body. Nah ini diperlukan nantinya untuk dia menulis salah satunya. Jadi ternyata untuk nulis anak tuh perlu punya dominant hand. Nulis, makan dan semua melakukan aktivitas yang berhubungan sama tangan dan juga kaki. Bahkan melompat berarti ya. Jadi itu perlu awareness of two sides of body. Pada akhirnya kita manusia siapapun itu akan punya tubuh dominan. Jadi kalau kebetulan saya kanan, tapi kalau kaki saya kiri, saya nggak tahu. Nanti saya mau tanya Miss Dian, kok bisa gitu ya? Lalu kalau anak saya
sekarang ini dia ternyata belum develop tuh kanan sama kiri yang dominan. Secara umum dia lebih sering pakai kanan, tapi kadang-kadang pakai kiri terlihat sama nyamannya gitu. Jadi dominan handnya kayak belum dapet. Nah, karena dominan handnya belum terbentuk, usianya udah 3,5 tahun. Nah, jadi saya akan coba untuk lebih banyak aktivitas yang kayak saya mau contohin ini. Jadi ketika kita ngomong badan itu ada kanan dan kiri, berarti kan ada tengahnya ya. Tengahnya ya di garis lurus aja di tengah gini. Nah, untuk bisa bikin anak punya kesadaran tentang kanan kirinya, kita harus sering punya aktivitas sama dia yang membuat dia, makasih Miss Dian ya ilmunya, kita harus punya banyak aktivitas sama dia yang membuat dia harus nyebrang. Jadi misalnya kayak tadi kalau kita lagi baca buku bareng dia ya, tunjuk-tunjuk objek. Buku itu kebetulan secara natural memang halamannya kanan dan kiri gitu kan, terbagi. Jadi badan kita ada kanan kiri, bukunya juga ada kanan kiri. Jadi kalau kita posisikan bukunya kurang lebih pas di tengah kayak gini, lalu tangan anak kita yang mau kita aktifkan saat itu misalnya yang kanan, misalnya kita bisa kasih di tangan kanan dia objek, misalnya kayak saya adanya ini nih deket saya, misalnya stick atau apa atau pensil gitu ya. Ayo sekarang kamu pegang pensil di tangan kanan, coba bantu mama cari, kamu tunjuk ya nanti kalau sudah ketemu ya. Ayo cari hewan apa yang di sebelah kiri ya, hewan beruang. Mana hewan beruang? Kebetulan beruang ini sebelah kiri nih. Jadi kalau tangan dia dari kanan, dia akan harus nyebrang gitu. Nah, ketika itu dilakukan terus-menerus, tangan dia akan terbiasa untuk nyebrang, ngelewatin badannya, ngelewatin garis tengah badannya. Dan ini membantu dia untuk bikin awareness of two sides of body itu tadi. Nah, kalau dia belum bisa, belum nyaman untuk nyebrang, dia akan ngetrik. Jadi ngetrik itu bisa 2 cara yang dia lakukan. Sticknya dipindah ke kiri, supaya tangan yang harus nyebrang, atau bukunya digeser ke kanan, supaya tangannya nggak harus nyebrang gitu. Dan itu nggak apa-apa, cuman kita jadi ngeh kalau dia belum develop dengan baik awareness of two sides of body-nya. Pada akhirnya dia nanti akan bisa nyebrang, dan nyebrang itu akan jadi hal yang mudah buat dia. Dan kalau itu sudah bisa dilakukan, nanti dia akan punya dominant hand, dan itu akan jadi memudahkan dia untuk nantinya menulis, atau sebelum menulis lah mencoret-coret, makan sendiri maksudnya ya, makan pakai tangannya sendiri, pakai baju, atau melakukan apapun hal lain yang dilakukan dengan tangan. Atau kalau misalnya itu dengan kaki, misalnya melompat, menendang dan sebagainya. Nah, itu tadi. Terus untuk anak umur segini, pendapat dia itu penting sekali. Jadi setiap kali kita tunjukin sesuatu, kita boleh tanya kayak, kalau kamu suka yang mana? Menurut kamu karakter yang mana? Kamu mirip yang siapa gitu? Itu bisa buat anak umur segini, dan dia memang biasanya sudah suka untuk mengasosiasikan dirinya dengan karakter-karakter. Lalu bisa juga kita, nah kalau di buku balita ini selalu datang dengan stiker. Ini kebetulan stiker saya udah nggak ada karena anak saya suka sekali stiker. Jadi ketika pertama kali buka, yang pertama dia buka itu selalu stiker, dan itu selalu yang dia lakukan pertama, menempelkan stiker. Itu selalu yang pertama dia lakukan. Nah, kebetulan stiker di buku balita ini biasanya diambil dari gambar-gambar di bukunya sendiri, dan biasanya pose dan ukurannya sama persis. Jadi ini juga kita bisa pakai untuk problem solving untuk anak-anak toddler. Misal dia kita minta dia untuk nyabut ya. Waktu nyabut ini masih ngelatih sensori-sensori di tangan, taktil. Tapi ketika dia udah berhasil nyabut, lalu dia nyari tuh di halaman di mana ya gambar yang persis ini. Di situ dia ngelatih visualnya. Lalu ketika akhirnya dia berhasil ngepasin tuh stiker itu di gambar yang dimaksud, di situ dia ngelatih hand-eye coordination. Mata saya ngelihat ada gambar di sini, tapi tangan saya bisa nggak ya bikin gambar ini nempel dengan sempurna di situ. Itu challenging banget buat anak kecil, karena anak saya belum sering kali nggak berhasil, dan dia itu bikin frustasi menurut dia ketika ada objek yang ditempel itu nggak tertutup sempurna sama stikernya. Jadi nggak apa-apa, di situ kita fasilitasin dia untuk semakin baik dalam hand-eye coordination-nya. Di situ ada problem solving juga. Nah, ini contoh halaman lagi dari buku balita yang baru. Yang atas ini ada Lily pegang gambar susu dengan tulisan SU. Ketika kita ngomong sama toddler, beberapa sudah kenal alfabet, dan kalau anak sering dibacakan buku dari bayi, biasanya pengenalan alfabet tuh nggak perlu dikenalkan. Jadi nggak perlu pakai kayak di papan A, B, C, D, E, F, G. Hampir nggak perlu, karena dia sudah terbiasa dibacakan buku. Jadi dia ngelihat, ternyata kata-kata itu disusun jadi bermakna.
somehow tiba-tiba dia bisa sendiri. Itu terjadi di anak saya. Saya sama suami nggak pernah kenalin ABC, sekarang dia udah bisa baca beberapa. Untuk vokal baru A sama I, tapi ya dengan nggak diajarin itu menurut saya sesuatu gitu. Jadi nggak perlu pusing karena pada waktunya dia akan bisa sendiri kalau kita nanamin kebiasaan yang benar di awal, kebiasaan yang kita inginkan dia punya di awal gitu ya. Saya selalu bingung kalau mau benar salah karena yang benar buat saya belum tentu benar buat Anda gitu. Nah, tulisan susu ini buat anak kecil di usia toddler, mungkin toddler yang late toddler ya, 3 tahunan gitu ke atas atau 2 tahun mungkin untuk beberapa anak ke atas, ngenalin huruf-huruf seperti ini udah gampang. Jadi kita bisa ajak dia untuk, ayo bisa nemu nggak tulisan SU, mana ya? Dia akan tunjuk gitu. Dan mungkin untuk beberapa anak dia bahkan bisa menirukan tulisan itu di kertas, ditulis ulang atau ditulis ulang di kertas. Nah, yang gambar bawah ini ada gambar jajan-jajan, kue-kue. Nah, kalau anaknya familiar sama kue, dan kebetulan nih kayaknya sebagian besar kue manis, nah anak-anak biasanya suka gitu kan. Ayo, mana gambar donat? Suruh dia tunjuk. Nah, terus tempel stiker donat di atas gambar donat. Jadi, gitu cara pakai buku bareng sama anak toddler. Ya, nggak harus buku balita ya, maksudnya buku apa aja itu bisa dipakai seperti itu. Bahkan dulu salah satu media baca yang dipakai anak saya itu koran. Karena waktu anak saya umur 2 tahun ke bawah, kami tinggal bareng orang tua saya. Orang tua saya itu langganan koran. Jadi tiap pagi mama saya, papa saya itu duduk baca koran. Duduk baca koran. Nah, aktivitas baca koran ini menarik buat anak saya. Jadi setiap kali mama saya buka koran, dia ambil juga koran lama, dia duduk di sebelah mama saya dan ikutan buka koran. Walaupun saya yakin dia belum bisa baca gitu kan. Sama mama saya itu dipakai untuk nunjuk-nunjukin benda kayak tadi itu yang saya jelasin, nunjukin benda, ngeliat-ngeliatin gambar, nanyain pendapat dia tentang gambar ini itu dan sebagainya. Gitu. Jadi pakai apapun bisa. Atau label-label nih kayak gini, label-labelnya ada tulisannya semua. Itu juga kalau emang mau mengenalin persepsi bahwa kata-kata itu kalau disusun bisa jadi suatu yang bermakna. Huruf-huruf kalau disusun bisa jadi kata bermakna, itu bisa. Terus yang terakhir ini reading by preschooler. Kenapa kok by? Karena memang di situ yang aktif itu si anaknya. Karena di usia ini kalau dia sudah dapat foundationnya tadi, kemungkinan besar di usia 3-6 tahun ini dia sudah punya skill untuk membaca, walaupun mungkin masih terbata-bata, walaupun mungkin belum lancar, bisa jadi baru ngenalin alfabet, dan itu nggak apa-apa. Jadi boleh bukunya udah mulai dia yang pegang, lalu mungkin dia yang mulai baca pelan-pelan gitu ya, sambil kita bantu. Ini huruf apa? T. Habis T ada apa? A. Oke. Terus ada apa lagi? T. Ada apa lagi? A. Bunyinya apa? Tata, misalnya kayak gitu. Jadi ada banyak metode untuk membaca dan itu terserah senyamannya orang tua mau pakai yang mana. Kalau pakai yang cara lama kan T-A-T-A, tata gitu ya, T-A-Ta, T-A-Ta. Tapi yang sekarang ini banyak, ada yang berangkat dari phonics, ada yang ngenalin huruf dan rangkaian huruf itu sebagai objek visual. Jadi dia jadi satu rangkaian objek dikenalkan dulu sebagai kata-kata gitu. Dan itu nggak apa-apa. Jadi senyamannya orang tua aja mau pakai yang mana. Nah, tapi ketika anak sudah di level dia sudah bisa merangkai kata-katanya ini sendiri, huruf-hurufnya jadi kata ini sendiri, biarkan dia yang ambil kontrol dari kegiatan membacanya itu, kita dampingi. Jadi kalau memang dia udah bisa, kalau dia belum bisa, kita masih bacakan, it's okay, kita bacakan dulu, lalu minta dia cerita tentang apa yang tadi kita baca. Atau kalau belum bisa cerita lancar, kita tanya, kita pancing dengan pertanyaan-pertanyaan kayak, siapa nih di kelas ini yang paling, di kelasnya ini yang jago berenang, di sekolahnya Tatanya yang paling jago berenang siapa? Tadi siapa yang paling jago berenang? Nanti dia kan bisa jawab di situ seharusnya. Atau kalau ternyata dia belum bisa jawab, kita ulang lagi di bagian mana yang ada jawabannya itu tadi. Lalu itu lama-lama bisa kita pancing dia untuk cerita kembali. Jadi setelah dia dengar, dia bisa cerita kembali gitu. Lalu suatu saat ketika emang dia sudah bisa merangkai huruf-huruf itu jadi kata, biarkan dia yang bacakan untuk kita. Nah, sebelum dia bisa baca lancar, maksudnya baca lancar itu yang gerak hanya mata gitu ya. Sebelum dia sampai ke level itu, tadi Miss Dian udah jelasin kalau membaca itu memang dilakukan dengan bantuan tangan. Jadi kalau kita lagi ngajarin anak kita baca, kita juga bisa bantu dia dengan ikut gerakin tangannya. Jadi ikut gerakin tangan kita, Jadi misalnya kita bilang di sini, ini ada semua siap gitu ya. Jadi biar dia ngeh kalau bunyi yang kita keluarkan itu berasal dari susunan kata-kata, susunan huruf-huruf yang ada di buku ini kayak gitu.
Nah, pada akhirnya ketika dia membaca, dia juga akan pakai tangan dia dulu untuk bantu. Setelah itu ketika sudah benar-benar lancar, tangan akan nggak diperlukan lagi. Bukan kita yang perlu bilang, tangannya jangan ikutan. Enggak, tapi ketika dia sudah lancar, otomatis dia nggak akan perlu tangannya lagi, matanya bisa baca sendiri. Gitu. Terus, saya dapat feedback ini dari anak teman saya. Yang dia lakukan ketika baca buku itu karena dia ternyata suka banget menggambar. Jadi ketika dia selesai baca, kalau dia suka bukunya dia gambar ulang. Jadi dia bikin bukunya ulang. Ini anaknya umur 6 tahun. Jadi dia bikin ulang dari awal sampai akhir tuh dia gambar ulang, dia tulis ulang dari awal sampai akhir. Dan kalau memang itu ternyata anaknya suka seperti itu, ya nggak apa-apa, lakukan saja. Ini contoh halaman dari buku baru juga, Baba Jago Bermusik. Nah, ini ketika kita baca sama anak, mungkin toddler udah bisa ya, toddler atau preschooler, hal-hal yang nggak muncul di cerita, tapi ada di visual, kayak yang di atas ini, Baba mencoret tanggal 12 di kalender Desember 2020. Nah, buat anak yang udah bisa baca dan paham itu benda apa gitu ya, itu kita bisa pakai itu untuk bertanya juga ke dia, kayak, pentas seninya Baba tanggal berapa ya? Tahu nggak kamu? Coba dilihat, yang dilingkarin tanggal berapa gitu. Tentunya pertanyaan ini sangat susah untuk bayi atau sangat susah untuk anak 2 tahun, belum waktunya ditanya itu. Tapi ketika kita ngomong sama mungkin anak 5 tahun, anak 6 tahun, tentunya pertanyaan kayak gini relevan. Dan itu cara yang lebih baik untuk bacain buku anak-anak ke anak yang emang udah lebih besar, karena jadi lebih challenging buat dia. Bukan cuma sekedar melakukan hal yang dia udah bisa gitu. Contoh lagi yang di bawah nih, karena ini kan tentang bermusik, mereka tuh bikin musik dari gelas-gelas yang diisi air dengan ketinggian beda-beda. Kalau dipukul nanti kan bisa bikin do, re, mi, fa, sol, la, si, do gitu kan. Nah, untuk anak yang sudah 5 tahun ke atas, mungkin dia sudah ngerti do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Jadi mungkin kita bisa main sama dia, kita pura-pura yuk, kita pukul yuk. Kita pukul yang botol yang pertama, yang nomor 1. Bunyinya gimana ya? Do, wah pinter. Terus sebelahnya re, mi, fa, ya di situ. Jadi kita main imajinasi sama dia karena memang kita tahu dia sudah bisa diajak untuk itu. Kalau memang agak susah, mungkin kita bisa bantu pakai mainan dia, pianika atau piano kecil di rumah, atau mainan anak-anak sekarang emang banyak yang benar-benar bisa dipencet dan ada notnya, walaupun nggak bisa dipakai nyanyi beneran. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do kita bisa contohkan, lalu kita pura-pura main sama dia di sini. Jadi ya itu beberapa contoh cara pakai buku anak bareng sama anak-anak yang beda-beda usia, yang harapannya bisa bantu mereka untuk ngembangin aspek-aspek penting yang perlu mereka pelajari di tahapan tumbuh kembangnya. Terima kasih. Terima kasih Miss Citra. Sama-sama. Miss Citra, ini sebetulnya waktunya udah lewat dari jam 11:30. Iya, dari tadi ya. Sorry banget buat para peserta juga, kita jadi menyita waktunya lebih lama lagi. Hanya saja ini pertanyaannya ada banyak, kayaknya sayang kalau dilewatin. Saya pilih saja mungkin beberapa pertanyaan ya. Ini ada pertanyaan yang saya rasa ini sering dialami oleh Mama dan Papa. Miss, kalau kita mau storytelling, ini udah pengen kitanya nih, Mama Papa nih udah semangat nih mau storytelling. Ini dari Mom Nur Kamila Zain. Kita mau storytelling tapi anaknya nggak tertarik, terus ngajak main yang lain. Nah terus atau buku yang kita pegang untuk storytelling diambil, dia balik-balik sendiri. Ini gimana ya Miss? Ini mungkin tips mengawali storytelling kali. Mungkin anaknya belum terbiasa. Oke, ya kalau saya sih jadi saya bayangin kalau saya mau punya aktivitas sama anak itu, sebelum akhirnya kita merge jadi satu aktivitas, kayak saya punya bubble, anak saya punya bubble, lalu gimana caranya supaya kita bisa ada di satu bubble saat itu gitu ya. Jadi kalau misalnya bubble-nya anak saya mainan mobil-mobilan, ini kebetulan saya ini Zoom di mejanya anak saya, jadi banyak properti. Di meja sekolahnya anak saya, beneran. Gitulah. Misalnya anak saya lagi di dunia dia tuh lagi main mobil-mobilan, saya nggak tahu story-nya apa ya, main mobil-mobilan gitu tuh. Terus saya pengen bawa dia masuk ke dunia saya, yang dimana saya pengen story time bareng dia gitu saat itu. Ya saya akan coba untuk jadiin satu nih dunianya. Jadi misalnya dia bawa mobil, saya bawa buku. Si mobil beruang ini diajak yuk, kamu mau nggak ke kolam renang? Hah? Kamu udah pernah ke kolam renang belum mobil beruang? Ajak yuk dia ke kolam renang. Ini kebetulan bukunya tentang renang ya. Hah? Mungkin anak saya penasaran, mobil beruang mau diajak ke kolam renang, gimana caranya? Ini loh, ada kolam renang di sini.
ayo ajak dia ke sini yuk. Neng, anak saya yang jalanin gitu. Jadi dia yang jalanin, lalu kita sampai di kolam renang bareng-bareng. Wah, di sana ada siapa ya? Di dalam kolam renang, di pinggir kolam renang ada siapa ya? Oh, ada si beruang. Loh, kok sama beruang? Jangan-jangan ini saudaranya. Kok sama ya beruang dan beruang? Halo beruang. Terus juga ada gajah di sini. Halo gajah. Ada monyet di sini. Halo monyet. Beruang, kamu mau ikutan nggak? Misalnya monyetnya tiba-tiba bisa ngomong gitu, ngajakin si mobil beruang untuk ikutan. Dan pada saat suatu poin ketika anak kita akhirnya ikut melengkapi ceritanya, di situ kita tahu kita sudah satu bubble sama dia, satu frekuensi. Nah, kalau sudah satu frekuensi, ya sudah kita bisa bisa lebih mengendalikan atau mendrive atau memulai story time-nya itu tadi. Tapi ya ada baiknya barang dari dunia dia tadi ini, dari bubble dia tadi tetap dilibatkan supaya dia tetap engage di situ. Gitu sih. Kalau anaknya yang pengen pegang buku, kalau saya sih biarin aja. Justru ketika dia pegang buku ya udah, saya lihat apa sih yang lagi dia lihat gitu kan. Itu kamu lihat apa itu? Ada kucing ya, kucingnya warna pink. Ngapain? Kucingnya lagi ngapain itu? Kayak gitu sih. Jadi berusaha untuk ngikutin dianya. Kalau emang dianya yang mau punya kontrol, ya saya berusaha untuk share kontrol saya berusaha untuk ngikutin dianya gitu. Menarik banget ya, kreatif banget caranya. Ya kalau nggak gitu soalnya akan adu menang, maksudnya akan kayak ikut mama atau ikut kamu. Nanti kalau kamu nggak mau ikut mama, kamu nggak boleh makan gitu. Terus ternyata dia nggak makan. Otoriter juga kan? Kalau anak saya nggak boleh makan, seneng loh. Gimana ini? Malah seneng ya? Malah seneng gitu. Ini ada pertanyaan lagi dari Momaria Dita Rahmawati. Ini anaknya usia laki-laki usia 4 tahun dan berusia 4 tahun. Nah, anak saya kalau dengar atau lihat atau baca buku atau film yang ada unsur emosi negatifnya. Tadi kan Mom Citra sempat cerita soal pengenalan emosi. Nah, ini dia kalau ada emosi negatifnya malah cenderung menghindar, nggak suka. Nah, ini bagaimana menyikapinya ya? Padahal Mom ini sudah memotivasi, nggak apa-apa, kamu bisa, ada ibu di sini, nanti semua baik-baik kembali. Gitu. Oke. Kalau ini kebetulan sama nih sama anak saya. Anak saya tuh juga tipe yang peka perasa banget ya. Jadi dan dia nggak suka sama hal yang negatif. Dia nggak suka lihat orang nangis. Dia nggak suka kekerasan. Dia nggak suka ada orang yang membuli orang lain gitu. Biasa dia cenderung akan menghindar atau kayak tutup mata. Kayak dibawa ke car wash aja yang ada bulu-bulu gerak-gerak gitu, dia akan tutup mata kayak padahal seru. Dia berani untuk yang bulu-bulu yang kecil-kecil, tapi yang besar gitu dia takut dia akan tutup mata gitu. Nah, kalau ini saya pernah ngobrol sama psikolog juga tentang hal ini. Terus waktu itu komentarnya dia gini, ada orang yang beranggapan kalau anak nonton adegan kekerasan sering-sering, maka anak itu akan menjadi cenderung suka sama adegan kekerasan dan cenderung jadi pelaku kekerasan. Nah, kalau opininya beliau, ini adalah kebalikannya. Kita tuh manusia cenderung kita tertarik sama hal yang kita punya di dalam. Jadi hal yang mirip sama kita. Jadi kalau anak kita suka melihat adegan kekerasan, berarti itu relate sama dia. Berarti adegan kekerasan itu adalah sesuatu yang dekat dengan kehidupan dia sehari-hari. Berarti kita harus tanya balik dong ke diri kita, kok bisa anak kecil merasa adegan kekerasan itu relate sama dia gitu kan? Bagaimana kondisi lingkungannya? Siapa orang-orang di lingkungan itu yang bikin dia terbiasa melihat adegan-adegan kekerasan? Itu kita perlu cek lingkungannya. Jadi kalau menurut saya anak kecil nggak suka emosi negatif, ya berarti positifnya kita bisa lihat bahwa lingkungan dia aman gitu kan. Maksudnya kita menyediakan lingkungan yang relatif aman atau bahkan terlalu aman, terlalu nyaman buat dia, sehingga emosi negatif itu menjadi sesuatu yang sangat nggak nyaman buat dia. Tapi kan kita gedein anak memang juga harus adaptif ya, karena hidup nggak sepenuhnya isinya cuma permen aja, itu sesuatu yang indah atau manis aja gitu kan, sesuatu yang nyaman aja, tapi juga sesuatu yang nggak nyaman. Jadi kita bisa bekali dia sama penjelasan kenapa sih kok orang sedih, bahwa orang itu hidupnya gak cuma senang aja, suatu hari orang juga bisa akan sedih. Kita bisa bantu dia untuk ngerti kalau dia pun bisa sedih. Misal kayak, ini mainan kesayangan kamu ya, kalau misalnya mama minta terus mama simpan, kamu gak boleh main, kamu sedih gak? Sedih ternyata ya. Atau kalau misalnya mama pergi
terus kamu panggil mama nggak noleh, kamu sedih nggak? Atau kayak gitu. Jadi dia direlatekan sama perasaan itu, bahwa itu manusiawi, itu wajar, itu bisa terjadi sama kamu juga bisa terjadi gitu. Dan kalau dia memang masih takut ya nggak apa-apa ya, ditemani aja. Kalau kamu masih takut ya, kalau saya ke anak saya, kalau yang takut itu kalau hal yang buat dia takut itu bisa dilihat, saya minta dia untuk tutup mata. Kayak ya udah tutup aja matanya, nanti kan tapi dia nutupnya biasanya gini, jadi nutup tapi ngintip gitu. Jadi kayak contohnya karung tadi, jadi itu bikin kamu lebih berani. Kalau yang dia takutin misalnya cuma ada di dengan dia, saya minta jadi dia ngerasa punya kontrol kalau saya nggak sendirian gitu, saya ada yang nemenin sehingga saya nggak perlu takut kayak gitu. Jadi terserah sih strateginya orang tua, cuman yang perlu dijelasin ke dia itu normal, perasaan dia nggak nyaman dengan sesuatu yang nggak nyaman itu normal, tapi bahwa perasaan nggak nyaman itu bisa terjadi sama siapa aja termasuk sama dia itu juga normal dan nggak bisa ditolak. Lalu kita bantu bekali dia strategi apa yang bisa dia pakai untuk ngadepin situasi nggak normal itu, nggak nyaman itu tadi. Itu kali ya. Strateginya terserah, jangan harus ngikutin strategi saya. Apapun yang orang tua rasa menyenangkan. Misal kayak kalau dia takut lihat sesuatu suruh nyanyi. Misalnya anaknya suka nyanyi dan ternyata setelah dia nyanyi sendiri jadi nggak takut lagi. Ya kalau itu berhasil ya silakan. Misal anaknya suka remas-remas sesuatu, ya beliin aja bola-bola stress ball itu untuk diremas-remas atau boneka. Jadi ketika dia takut dia remas-remas, ya nggak apa-apa. Jadi apapun dialihkan energinya supaya takutnya itu jadi sesuatu yang lain. Gitu. Terima kasih Miss Citra. Satu pertanyaan lagi kali ya. Ini dari Mom Novi Arisman. Anak saya usia 5 tahun 5 bulan, baru mulai membaca buku sendiri lewat buku balita Tata Pencinta Alam dan Baba Berani Berpendapat karena ceritanya ringan dan dia suka sekali bukunya. Tapi dia Mom Novi ini memperhatikan ada bacaan yang salah. Biasanya karena salah ada huruf M, salah membaca huruf D, B, N atau M, jadi kayak kebalik-balik. Nah, ini minta tips gimana cara mengoreksi yang sesuai untuk anaknya supaya tapi tidak menjatuhkan motivasinya untuk membaca sendiri. Ini kayaknya pertanyaan ini mungkin mama papa yang lain banyak mengalami. Ya, ini saya baru dapat juga ini dari webinar Fiji kemarin tentang baca tulis. Ternyata istilahnya namanya mirror writing atau mirror reading. Nah itu Miss Dian bisa bantu jelasin lebih bagus dari saya, lebih lengkap juga. Kalau berkenan tolong dong Miss Dian jelasin tentang mirror writing dan mirror reading. Iya, jadi mirror writing sama mirror reading ini memang kerap sekali terjadi pada anak-anak gitu ya. Tapi ada anak yang tidak mengalami seperti itu, ada anak yang mengalami dan disebutkan wajar sampai usia 7 tahun seperti itu. Nah, tapi sebagai orang tua kan kita tidak mungkin yang menunggu sampai 7 tahun terus duduk-duduk ternyata masih terbalik membaca dan menulisnya seperti itu. Jadi yang bisa kita optimalkan adalah mengembangkan midline tubuh yang baik seperti itu. Jadi ini kanan, ini kiri, ini atas, ini bawah. Caranya adalah banyak beraktivitas yang menggunakan keseluruhan sisi tubuh seperti itu. Jadi misalnya kalau menggunting kan harus seperti ini dan lain-lain. Nah salah satunya tadi sudah di-share oleh Miss Citra, crossing the midline seperti itu, karena dia baru bisa mengerti bahwa oh ini ada kanan, ini ada kiri seperti itu. Hal yang sebenarnya sangat sederhana. Prinsipnya itu misalnya dengan bersepeda, dengan berenang, dengan bermain sepak bola, dengan meronce gitu ya. Kadang kan dia melewati dan lain-lainnya. Sesederhana ini gitu. Jadi kita banyak anak-anak yang memang mengalami hal-hal seperti itu, yaitu tulisan terbalik dan lain-lainnya. Ketika kita mengajarkan bahwa harus banyak crossing the midline gitu ya. Contohnya salah satu simulasi itu namanya lazy eight gitu ya. Tangan itu harus melewati kiri tubuh, terus kanan lagi, terus kiri tubuh lagi, matanya harus ikutin. Lama-lama mirror writing itu membaik dalam waktu beberapa bulan seperti itu. Jadi beberapa klien kami sudah melakukan itu dan meskipun ini nggak make sense ya bagi orang awam ya, kayak kan huruf gitu kenapa dilatih tubuh, tapi ini sudah banyak sekali kesaksian seperti itu. Oke, baru tahu nih ternyata ada ilmu baru lagi. Semoga menjawab ya untuk Mom Novi.
Iya, Miss Dika itu request yang tadi posisi duduk itu, soalnya Oh iya benar-benar. Apa namanya tadi belum terjawab soalnya posisi duduknya. Miss Citra juga belum menjawab. Jadi tadi ke Miss Dian. Dua-duanya sama baiknya mau hadap-hadapan pun atau anak membelakang kita pun sama baiknya. Postur tubuhnya tidak pas gitu ya. Maksudnya mungkin kalau dari aku kan kayak posisi duduk yang gimana yang baik waktu story time. Kalau menurut aku sih itu pokoknya yang paling nyaman bisa kita berkoneksi sama anak gitu kan. Tapi itu juga kan kekurangan aku dengan anakku. Aku nggak perhatiin ini kan posisi postur yang baik dia, posisi yang baik optimalkan posturnya dia gitu kan. Padahal itu juga ada sambungannya ke kemampuan fokus, belajar dan sebagainya. Jadi untuk posisi nyamannya boleh ada hadapan, boleh di pangku, boleh apapun bentuknya, boleh samping-sampingnya dan lain-lain, tidak ada masalah seperti itu. Karena kan koneksinya itu tidak hanya dari wajah gitu ya, dengar suara kita, sentuhan kita pun itu sudah sangat menarik sekali. Tapi dengan posisi duduk gitu ya, kalau anak masih duduk dari sitting atau anak masih bungkuk, anak masih cenderung lihat ke bawah saja, tapi tidak ada respon untuk melihat mama. Jadi harusnya lihat buku terus tanya mama lagi gitu. Jadi kan ada kontak mata antara buku dan orang tua. Itu berinteraksi. Tapi kalau anak hanya buku saja nonstop gitu baru lihat ke orang tua, biasanya karena postur tubuhnya yang bungkuk. Nah, ini yang perlu dilatih adalah core strength dan core muscle. Seperti itu. Caranya sama sih sebenarnya. Olahraga yang menggunakan kebelahan sisi tubuh gitu ya, yang punya kontraksi, ada bebannya. Biasanya kami menyarankan orang tua merangkak di rumah. Anak-anaknya merangkak di rumah. Kenapa? Itu sudah paling mudah, tidak perlu alat, tinggal butuh kreativitas orang tua bagaimana anaknya mau merangkak. Seperti itu dengan permainan-permainan. Dan sama seperti kita orang dewasa ya, kalau kita nge-gym gitu ya, sebenarnya banyak sekali modifikasi dari merangkak yang dimasukkan ke dalam gym. Contohnya merangkak yang seperti apa? Kita bersilangan tubuh seperti ini sebenarnya posisi merangkak seperti berdiri. Atau kita menahan satu tubuh, terus satu tangannya kita harus berdiri begini, nahan dalam jangka waktu lama, gitu ya. Itu kan sebenarnya posisi merangkak. Seperti itu yang dimodifikasi untuk menciptakan core strength dan core muscle yang baik. Tidak mungkin kan kita suruh squat ya, pantatnya ke mundur gitu ya kok gitu. Kan tidak mungkin kita ajarkan versi dewasanya gitu. Jadi paling mudah ya ajarkan merangkaknya, berikan mobil-mobilan gitu seperti kata Citra tadi ya, gitu. Jadi lebih jauh sedikit, jadi mereka punya kesempatan merangkak dengan mobil dan lain-lainnya seperti itu. Oke, berarti posisi optimal untuk story time itu berarti duduk ya, duduk, mata melihat buku, tapi tetap berinteraksi dengan orang tua. Jadi melihat buku, melihat mamanya, melihat buku, melihat mamanya. Atensi fokus yang baik itu baru bisa tercipta kalau alignment-nya lurus. Bayangkan ya kalau tidak dapat ya ormas dan pas lama-lama dia kan gitu. Lama-lama tertidur. Iya, otak sudah dalam posisi rest mode sebenarnya, posisi istirahat. Tapi kalau emang tujuan story time-nya untuk bedtime, itu berarti itu cocok ya. Iya, jadi kan kembali orang tua tujuannya apa. Kalau emang itu bedtime story ya dibikin pengantuk mungkin. Ini aku baca ulang pertanyaannya. Anaknya sering nemplok, duduk di kaki. Jadi mamanya ingin anaknya berhadapan dengan dia supaya anak bisa lihat mimik dan mulut saat berbicara. Tapi nyatanya anaknya lebih suka nemplok duduk di kaki saya. Nah, dia menanyakan posisi duduknya di depan, di samping atau berhadapan. Jadi ada beberapa anak yang memang selalu mencari posisi nyaman dengan menyender seperti itu kan cara anak untuk mendapatkan rasa security dari orang tua. Kenapa kita harus kayak mendudukkan dia di sebelah kita? Dia kan merasa kayak mama menolak saya, aduh gitu kan. Jadi cara kita memainkan muka itu pertama dari nada dulu. Jadi dari nada kayak atau sedih gitu dan lainnya. Ketika ada momen-momen kita memainkan nada, anak kan pasti kan melihat ke kita gitu. Dan disitulah baru kita memainkan mimik wajah. Seperti itu sih. Jadi biasanya kan anak-anak itu duduk kan karena aduh nyaman ya dan lain. Seperti itu sih. Jadi tidak perlu terlalu pusingkan. Baik lagi ke prinsip nyaman bagi anak, nyaman bagi orang tua. Nyaman bagi anak, nyaman bagi orang tua itu tips nomor 1 kayaknya. Begitu nih sepertinya sudah melewati dari waktu yang kita set. Maaf sekali jadi agak molor, tapi semoga ilmunya bermanfaat ya.
Terima kasih banyak Miss Citra, Miss Dian. Ya, Miss Citra. Miss Dika, kita udah siapin WA group nih buat moms and dad yang masih ingin bertanya atau pengen sharing lebih banyak tentang optimal tumbuh kembang lewat story time. Mungkin linknya bisa di-share sama Miss Dian di chat. Jadi buat yang tertarik mau lanjut diskusi ini, silakan bisa bergabung ke WA group itu. Sementara ini kami belum putuskan mau di-keep sampai kapan WA grupnya. Jadi senyamannya, sebutuhnya, jadi seperlunya. Kalau memang masih ada yang mau ditanya, masih mau dilanjut diskusinya, bisa pindah ke sana. Jadi tinggal join aja, klik link dari Miss Dian. Nah ini sudah ada nih linknya, https chat. Nah ini semoga bisa bermanfaat ya. Kita menjanjikan ada 3 penanya terpilih nih, Miss. Supaya tidak berlama-lama, boleh saya pilihkan saja. Boleh. Tadi saya pilih Mom Tan Christine. Lalu tadi ada juga yang pertanyaannya menarik juga. Tadi kayaknya lumayan banyak yang menanyakan. Tadi siapa ya tadi? Ini Miss Mom Titin Dede Safitri, sama yang terakhir yang tadi Mom Novi Arisman. Nanti 3 mama-mama ini kayaknya ada papanya tadi satu. Enggak ya, Miss Tan Christine, Miss Titin Dede Safitri, dan Miss Novi, jadi Miss Novi Arisman. Nanti tolong tolong DM alamat, nomor telepon ke penerbit Kido supaya hadiahnya bisa dikirim ke alamat masing-masing. Gitu. Akhir kata, saya mau mengucapkan terima kasih. Sebelumnya DM kemana Miss-nya? Ada yang menanyakan, DM ke penerbit Kido, ini aku tulis di chat ya. Oh ya, sudah dituliskan oleh Miss Citra, terima kasih banyak. Oh ya, kalau tadi mau melihat bukunya Miss Citra, hari ini ada PO, hari ini dibuka PO untuk bukunya Miss Citra yang baru, ada 3 buku baru. Ada buku Baba Jago Bermusik, Baba Menghargai Perbedaan, dan Lilit Pintar Merangkai Kata. Ini yang hari ini mulai dibuka PO-nya, nanti link swipe up-nya bisa dari penerbit KPG, bisa dari Balita, bisa dari, kalau di penerbit Kido bisa klik di link bio, di sini juga bisa ditaruh di chat mungkin, supaya bisa langsung klik kalau mau masuk ke Shopee, ada diskon 24%, hanya dari tanggal 14 sampai 24 November 2020. Gitu. Kira-kira terima kasih banyak untuk semua yang hadir. Sampai jumpa di acara lainnya. Terima kasih.